Apa-apa. Oke. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang malam hari ini sudah hadir dan ikutan dari undangan kita ya, undangan seminar atau webinar atau zoominar apapun itu namanya ya, yang akan membahas tentang bagaimana cara penanganan penyakit hipertensi dengan es lutena ya, apakah kemudian kita bisa menangani segala macam penyakit terutama bahasanya sekarang ini adalah hipertensi. Ya, tentunya teman-teman semuanya sudah membaca dari di broadcast itu ya penjelasan tentang satu penyakit ini, dan ini memang salah satu penyakit yang silent killer ya. Tentunya kita juga harus berhati-hati atau waspada dengan penyakit ini. Dan insya Allah kita nanti akan belajar ya kupas tuntas tentang hipertensi, lalu kemudian kita bisa mengamalkan apa yang nanti dijelaskan oleh pembicara. Dan sebelum saya mulai, mari kita sama-sama memulai kegiatan kita di malam hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat ya. Kita mulai dengan doa, kita berharap bahwa Allah karuniakan kepada kita pemahaman yang baik dan fokus konsentrasi yang bagus sehingga bisa memahami apa yang nanti kita pelajari, dan apa yang disampaikan oleh pembicara kita tentunya akan bermanfaat buat kita sekalian. Dan kita mulai dengan bacaan al-basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saya perkenalkan terlebih dahulu pembicara kita di malam hari ini ya. Kita NBC ya. NBC ini adalah satu komunitas ya, komunitas hidup sehat lah ya. Komunitas yang mengajak kita untuk supaya bisa lebih sehat ya, sehat secara fisik, sehat secara jasmani, sehat secara finansial, dan terutama juga sehat secara sosial. Sehingga tiga hal ini kita akan dapatkan ketika kita bergabung dengan komunitas NBC. Dan pembelajaran di NBC itu komprehensif ya teman-teman semuanya. Bukan hanya sekedar membahas tentang kesehatan saja, tapi juga ada pembahasan tentang bagaimana kita mengerti dunia marketing, mengerti dunia bisnis, dan seterusnya ya. Dan juga nanti ada skill tambahan-tambahan yang lainnya. Itu dipelajari di kelas-kelas NBC. Itu sedikit pengenalan tentang NBC, dan kemudian hari ini atau malam ini kita bagian sesi kelas kesehatan. Jadi kita malam hari ini akan membahas tentang kesehatan, terutama kesehatan yang terkait dengan satu penyakit ini yaitu hipertensi. Pemateri malam hari ini saya perkenalkan ya, beliau adalah seorang seorang praktisi medis, gitu, medis. Karena saya katakan beliau praktisi dan juga dulu pernah 25 tahun berkecimpung di dunia kesehatan ya, di beberapa rumah sakit besar di Jakarta maupun di Bandung. Itu beliau sudah puluhan tahun ya di dunia kesehatan, sehingga insya Allah penjelasan beliau sangat ilmiah dan juga sangat bisa dipertanggungjawabkan karena keilmuan beliau juga memang di bidang kesehatan. Dan kita malam hari ini belajar dengan beliau, dan sedikit saya sampaikan bahwa beliau ini ya memang berawal ketika bergabung dengan NBC atau bergabung dengan Naturally Plus. Itu kondisinya memang ada banyak keluhan, banyak penyakit. Lalu kemudian ketika mengubah pola hidup beliau ya, membuka dirinya untuk mau belajar tentang nutrisi, herbal dan sebagainya, ternyata beliau banyak sekali kemajuan kesehatannya. Bahkan sering kali saya dengar beliau menyampaikan, semakin saya itu bertambah usianya, itu semakin sehat. Ya, biasanya kan kalau orang semakin bertambah usianya, semakin tua, semakin sakit-sakitan. Kalau beliau ini kebalik. Ya, jadi saat kecil, saat muda itu sakit-sakitan, gampang sakit, gampang pingsan dan seterusnya. Tetapi ketika di usia sekarang justru semakin sehat dan semakin sehat. Dan bukan hanya sehat secara fisiknya, tapi juga sehat secara finansialnya. Langsung kita kasih applause yang sangat meriah untuk pemateri kita di malam hari ini.
Ibu Anis Rengganis. Silakan Bu Anis. Oke. Ya, makasih Pak Budi. Ntar saya ngiklan dulu ya, ngiklan dulu. Saya minum dulu bentar. Oh iya, silakan. Baru nyampe dari kantor. Iya, iya. Ada yang udah minum Lutena hari ini? Sudah. Alhamdulillah sudah minum Lutena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bareng-bareng lagi di sini ya. Ada berapa orang ini Pak Budi? Ada 29. Oh, Masya Allah. Terima Satu lagi kasih. 30. Ah, 30. Terima Satu kasih lagi. kehadirannya semua. Maaf nih belum bisa menyapa satu-satu nanti ya. Insya Allah kita sedikit belajar di sini. Sedikit walaupun nanti teman-teman akan, terutama yang baru-baru ya, akan menemukan benang merahnya gitu loh. Ujung-ujungnya Lutena lagi gitu ya. Karena emang ini luar biasa banget gitu. Saya mau tanya dulu di sini ada yang pernah sakit atau bukan pernah ya? Ada yang menderita hipertensi nggak? Atau ada yang minum obat-obatan hipertensi? Ada, Bu. Ada. Siapa? Dewi, pernah hipertensi. Oh gitu. Emang berapa tekanannya? 170, Bu. Waduh. Bawahnya? Oh, 110. Oh mantap. Itu minum obat enggak? Minum obat herbal. Minum obat tapi turun? Turun. Tapi digabung juga kadang obat dokter. Oh gitu. Buat 3 hari pertama. Ada keluhan lain lagi nggak, Bu? Oh, pusing. Oh gitu, pusing. Tapi hasil lab nggak pernah periksa ya? Ya, itu hasil labnya, tensinya tinggi itu. Karena pusing kan. Tensi bukan lab. Oh, enggak. Periksa darah, pernah periksa darah enggak? Enggak, Bu, enggak. Oh enggak. Jadi ginjal juga nggak tahu ya, kondisi ginjalnya seperti apa, jantungnya seperti apa, belum pernah tahu ya? Enggak, oh gitu. Belum. Ya nanti kita akan belajar sama-sama di sini bahwa sebegitu cakepnya gitu Allah bikin tubuh kita itu gitu ya. Nah, saya buka dulu yang hipertensi itu apa sih? Mungkin gampang orang sudah banyak tahu ya hipertensi itu apa. Malah kadang-kadang kita tahunya hipertensi itu apa pemarah gitu ya. Seringnya dikaitkan dengan si pemarah gitu, si darah tinggi tuh orang kadang-kadang suka oh itu mah gampang marah itu darah tinggian tuh gitu ya. Padahal ternyata bukan itu tekanan darah tinggi gitu ya, tekanan. Jadi bukan darahnya yang ini Yang gitu. tinggi. Jadi apa sih sebetulnya hipertensi itu? Padahal hipertensi itu memang disebutnya silent killer gitu ya. Silent killer di mana memang hampir menjadi kambing hitam dari banyak penyakit yang mematikan gitu ya. Padahal itu sebetulnya adalah apa ya? Uniknya itu dia akan terkait ke banyak sekali organ gitu loh. Yang kita sebetulnya nggak tahu, bahkan kadang-kadang mungkin nggak terlalu ngeh gitu kadang-kadang dicek pun diukur pun kadang-kadang nggak tinggi-tinggi amat kok gitu. Tapi ternyata kerusakan sudah terjadi di mana-mana gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya hipertensi itu? Hipertensi itu kan hypertension, hyper itu tinggi, tension itu tekanan. Tekanan itu bayanginlah seperti kita mengompak ban gitu ya, mengompak ban atau kita niup ke selang yang panjang gitu ya, selang kan kita kan ini ngomonginnya soal pembuluh darah nih. Hipertensi itu adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah kita itu tekanannya itu lebih tinggi dari normalnya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi keadaan di mana pembuluh darah itu kan harusnya pembuluh darah itu misalnya diameternya sekian gitu, misalnya 10 mm misalnya diameternya. Tapi saat dia terkena tekanan tinggi, kayak ditiup lah tekanan itu ya, tekanan itu kayak ditiupnya terlalu tinggi, terlalu kencang, maka dia akan menegang gitu loh. Akan tertekan gitu sih dinding-dindingnya itu, dinding-dinding pipa itu akan tertekan. Nah, keadaan di mana saat orang stroke atau pecah pembuluh darah itulah gara-gara si pembuluh darah itu tidak kuat menahan tekanan gitu. Nah, tekanannya itu gara-gara apa sih sebetulnya gitu ya? Nih tekanannya
beda-beda sih sebetulnya, perempuan beda, laki-laki beda, nanti banyak keadaan yang bikin standar yang disebut sebagai hipertensi itu apa sih, orang sudah disebut sakit seperti hipertensi, standarnya sih kalau diukurnya lebih dari 140 mm gitu ya, atau juga yang bawah, yang atasnya itu apa sih sebetulnya batas atas dan batas bawah itu. Nah, angkanya tuh kan suka ada 2 ya, 140/90 gitu ya. Itu apa sih sebetulnya Bu Anis? Nah, itu adalah tekanan darah sistolik dan diastolik. Apa tekanan sistolik itu? Sistolik itu adalah saat jantung memompa. Jantung itu kan fungsinya dia membantu darah itu supaya dia melewati pembuluh darah untuk mengantarkan darah-darah itu ke organ-organ yang membutuhkan. Kita kan tahu ya, darah itu kan sebagai alat transportasi gitu. Darah itu ada di dalam tubuh kita tuh mengangkut oksigen, mengangkut nutrisi, mengangkut vitamin dan sebagainya, itu ada di darah gitu ya. Nah, darah itu nanti akan ada komponen-komponennya. Nah, Sistolik dan diastolik. kekuatan, ya gimana? Ya, kekuatan dari si jantung itu memompa gitu ya, memompa darah. Ini kan pompanya nih, kita darah tuh bolak-balik nih sebetulnya dari jantung dan ke jantung. Nah, ini nanti tekanan darah itulah yang disebutkan gitu ya, yang kita sebut tekanan darah itu saat tekanan darah itu dari jantung memompa darah keluar dari jantung, itu namanya tekanan sistolik gitu ya, tekanannya sekian. Lalu nanti setelah darah itu sudah dimasukkan ke dalam sel-sel darah, yang sel organ-organ tubuh yang membutuhkan, lalu juga disaring di ginjal dan sebagainya, akan balik lagi nanti. Itulah kerennya tuh tubuh kita tuh, Allah bikin tuh keren gitu ya. Nanti akan balik lagi, akan berputar terus, sirkulasi namanya ya. Sirkulasi darah itu akan balik lagi ke jantung untuk kemudian nanti disemprotkan lagi, dialirkan lagi. Nah, itu saat darah itu akan masuk ke dalam jantung, nah itu namanya diastolik gitu ya. Nah, itu kan tekanannya antara kayak pompa ini aja lah, pompa air di kolam ya. Pompa air di kolam itu kan ada saat dia menyemburkan airnya, ada saat dia nyedot kan, nyedot yang air yang ada di kolam itu supaya nanti dibersihkan dan sebagainya. Nah, ini juga begitu, di jantung juga begitu fungsinya, sehingga saat dia menyemburkan tekanannya itu normalnya harus sekian, karena kan harus kontinu. Jadi kan standarnya sudah ada pipanya segitu. Nah, ada keadaan-keadaan di mana jantung ternyata harus memompa jauh lebih kuat. Biasanya kalau pompa itu ya, kalau ada yang mampet di pipanya, di selangnya ya, misalnya itu kita alirkan ke selang-selang, ke pipa-pipa di rumah itu, pompa air itu, pompa itu biasanya akan apa ya, kalau mobil itu, kalau mesin mobil itu ngegerung gitu kan. Kenapa? Karena dia berusaha banget untuk mengalirkan si air itu gitu kan, sama kayak jantung itu berusaha mengalirkan si darah itu ke dalam pembuluh darah yang harusnya normal. Tapi ada keadaan-keadaan di mana ternyata macam-macam nih, ada pembuluh darahnya yang ternyata rusak tuh apa? Jadi banyak kotoran gitu ya, banyak kotoran sehingga dia mengecil, tadinya diameternya 10, lama-lama ada banyak tumpukan kotoran jadi 8 mili, lama-lama jadi 6, jadi 7, jadi 5, bahkan jadi sempit sama sekali. Nah, keadaan stroke itu di mana benar-benar tidak ada celah lagi gitu loh, mampet sama sekali. Nah, itu kan pompanya tetap bekerja nih, si jantung tetap bekerja. Nah, akhirnya tekanannya terlalu tinggi karena itu tidak ada no way out. Makanya tuh sama ya kayak komunikasi juga, semua manusia itu harus berkomunikasi agar apa? Tidak ada yang mampet gitu. Nah, semua kalau lancar itu cakep, enak gitu. Nah, ini juga gitu. Saat dia akan tertekan banget, dia tidak bisa jalan keluar, mencari jalan keluar, nggak ada. Itulah keadaan di mana pembuluh darah itu akan menjadi tegang gitu ya, akan menjadi tertekan gitu. Jadi dia akan mencari jalan. Nah, akhirnya nanti lama-lama khawatirnya pecah pembuluh darah itu. Nah, akhirnya jadi pendarahan kan. Itu kan lubangnya tempatnya darah gitu ya. Saat dia pecah artinya darahnya akan kemana-mana. Itulah keadaan yang biasanya terjadi saat stroke hemoragik, namanya stroke yang pecah pembuluh darah gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi tapi itu juga tidak bukan hanya satu aja penyebabnya, bukan hanya gara-gara si pembuluh darahnya rusak gitu. Ternyata banyak banget nih penyebab hipertensi. Jadi kita selama ini
nyangkanya ya kalau hipertensi itu oh gara-gara makanan nih gitu. Kita kebanyakan makan lemak gitu ya, kolesterol tinggi dan sebagainya, disalahkanlah itu kolesterol. Padahal kolesterol juga diproduksi oleh liver sebetulnya, bukan makanan itu hanya 20%. Kita pernah bahas pertemuan yang lalu gitu ya, nanti kita akan bikin lagi mungkin kalau ada yang ini. Nah, itu bukan juga dari situ. Jadi ternyata pembuluh darah yang pecah yang mampet-mampet itu juga sebabnya apa? Nah, ini juga penyebab hipertensi juga nih. Hipertensi kaitannya benar-benar pembuluh darah itu ya, pembuluh darah salah satunya. Ternyata ada kaitannya dengan apa? Dengan ngorok. Nah, ngorok nanti kita bahas gitu ya. Ada kaitannya lagi dengan gagal ginjal. Nah, gagal ginjal itu orang yang ginjalnya rusak juga bikin hipertensi. Nanti akan tiktokan gitu ya, akan saling mempengaruhi gitu. Dan juga apa? Ternyata minum obat-obatan itu juga akan menyebabkan hipertensi. Obat-obatan warung tuh yang sekedar cuman obat pusing. Nah, di sini nih ada nih teman saya nih yang penggemarnya obat legend. Nah, ngacu kemana coba? Ada di sini yang tahu obat puyer bintang 7. Nah, kalau yang tahu berarti kita seumuran gitu ya. Tapi kalau Itu yang saya nggak banget tahu, itu. kalau yang nggak tahu puyer bintang 7 berarti selamat, Anda masih muda banget gitu ya. Pak Ahmad Saya tuh pikir langganan. Iyalah, karena Saya puyer pikir bintang udah 7 nggak betul. ada tuh. Saya pikir udah nggak ada yang namanya puyer bintang 7, ternyata ada gitu. Ini jadi kisah epic banget, testimoni epic banget dari tim saya, tim leader saya itu ya. Luar biasa banget, dia berawalnya dari kisah si puyer bintang 7 itu gitu ya. Yang obat warung obat sekedar obat flu aja. Saya ingat banget dulu mama saya itu ya, andalannya itu dikit-dikit apapun sakitnya obatnya apa? Insa gitu ya. Masih ada nggak tuh obat Insa tuh ya? Jadi semuanya semua ada lagi teman saya yang semuanya harus pakai dexamethasone gitu ya. Obat dewa banget itu. Pokoknya mau sakit apapun lu pasti sembuh pakai ini. Ya iyalah, orang steroid ya. Steroid itu menekan pokoknya banyak banyak hal yang dirubah di dalam tubuh gitu ya. Dan itu ternyata itu penyebab hipertensi loh gitu. Nah, itu kenapa? Karena nanti akan ada dia mempengaruhi organ-organ terkait. Nah, ini juga yang unik, saya juga baru begitu saya belajar soal ini saya amazing banget gitu ya. Masya Allah ya, sebegitu komprehensifnya gitu, segitu uniknya Allah bikin tubuh itu saling terkait satu sama lain gitu ya. Nanti akan bukan pengaruhnya bukan sekedar pipanya doang nih, bukan sekedar pembuluh darahnya, tapi nanti komposisi darah tersebut juga sangat berpengaruh gitu. Karena darah kita itu kita taunya merah ya. Kita tahu aja merah, tapi kalau yang pernah lihat darah di bawah mikroskop itu akan ada banyak sekali bentuk-bentuk komponen-komponen. Nanti ada sel darah merah bentuknya beda. Nanti ada sel darah putih atau sel tentara kita bentuknya beda lagi, dan sel darah putih aja nanti udah ada lagi berapa macamnya gitu ya. Ada eosinofil dan sebagainya, itu macam-macamnya banyak sel darah putih. Belum lagi nanti ada sel trombosit gitu ya, sel keping darah gitu. Belum lagi nanti ada plasma darah nih yang suka pada salon-salon tuh PRC apa tuh kayak gitu, tes plasma darahnya diambil dimasukin lagi. Karena itu memang segitu amazingnya gitu, di dalam pembuluh darah itu ada darahnya, dan darah itu juga banyak komponennya. Nah, itu darah juga terdiri dari sel-sel gitu ya. Dan jangan lupa juga bahwa si pembuluh darah ini pun dia itu kelihatannya kayak pipa, kayak solid ya, kayak kaku, kayak keras. Padahal ini tuh terdiri dari miliaran sel-sel juga yang saling terkait membentuk suatu jaringan. Nah, jaringan-jaringan membentuk suatu organ nih, organnya organ pembuluh darah gitu ya. Sama kayak jantung juga kelihatannya bentuknya seperti itu gitu, love gitu, love bentuk love gitu. Padahal ini juga sebetulnya dia terdiri dari miliaran sel-sel kecil yang saling bersatu menjadi apa? Jadi jaringan nanti akan membentuk apa? Baru membentuk organ ini. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan fokus gitu ya, bahwa semua bisa diatasin asal pemahamannya paham gitu, bahwa tubuh kita itu semua organ tubuh itu terdiri dari sel-sel yang saling berkumpul membentuk masing-masing organ gitu ya. Nah, kembali lagi ke si hipertensi tadi. Hipertensi tadi
ada yang disebabkan pembuluh darah yang rusak gitu. Ada ya Pak ini ya Pak? Share screen-nya ya Pak Budi? Kelihatan share screen-nya ya? Ada, oke. Ada pembuluh darah yang rusak. Nggak kedengaran Pak Budi? Ya, kalau mau change atau ganti itu, Ibu sendiri bisa? Bisa Pak. Ya, oke. Ini kelihatan kan? Apa gambar apa? Yang saya share screen ada gambar high blood pressure. Iya, Ya, high ada, blood terlihat. pressure ada. Ya, oke. Nah, ini ya tadi yang pembuluh darah hipertensi itu saat pembuluh darah ini tertekan oleh kuat atau lemahnya si pompa jantung ini gitu ya. Kalau saya dulu dari kecil hipotensi seringnya hipo, jadi lemah gitu jantungnya tuh untuk memompa tuh lemah banget gitu, sehingga apa? Sehingga kekuatan dia untuk memberi makan ke sel-sel itu kurang gitu, makanya akhirnya jadi autoimun dan sebagainya gitu ya. Nah, selain itu juga isi dari si pembuluh darah ini, isi pembuluh darah itu apa? Darah. Nah, darah ini komposisinya itu ada yang nggak normal gitu, komposisinya nggak pas, nggak seimbang gitu ya, itu juga akan menyebabkan hipertensi gitu ya. Nah, uniknya lagi ternyata nggak sekedar itu aja gitu, ternyata apa, komposisi apa namanya tuh, ada oksigen juga, karena apa, darah di sini juga dia mengangkut oksigen gitu ya, belum lagi mengangkut juga benda-benda lain, nutrisi, obat, dan sebagainya diangkut juga oleh si darah ini. Nah, terkaitan dengan oksigen, ini ternyata ada yang disebabkan oleh, terkaitin nanti dengan apa, yang ini benar-benar di luar ekspektasi ya, di luar nyangkaan kita gitu, bahwa, ternyata kita selama ini nganggap sepele kalau apa, tidur ngorok gitu ya. Tidur ngorok itu kita anggap sepele karena apa? Karena ya udah sih ngorok doang, memang memang biasa aja gitu orang ngorok, padahal itu ternyata suatu penyakit gitu ya. Kenapa? Karena nanti si komposisi sel darah itu yang tidak seimbang, tidak keseimbangannya nggak bagus, sehingga apa? Itu juga mempengaruhi laju dia di dalam pembuluh darah. Makin dia nggak seimbang atau makin kental atau makin apa, akan menyebabkan hipertensi juga gitu ya. Sebentar. Minumnya Nah, ini juga. misalnya ini disebutnya OSA ya. OSA itu obstructive sleep apnea. Jadi keadaan di mana orang itu tidurnya tidak sempurna, tidak bagus, dikit-dikit bangun, gara-gara apa? Walaupun mungkin dia nggak sadar bahwa dia bangun gitu ya. Dikit-dikit dia bangun karena apa? Napasnya terhenti saat dia ngorok, langsung apa namanya, nggak bisa nafas kan, lalu otak ngirim sinyal tubuh ngirim sinyal nih ke otak, itu orang nggak bisa masuk oksigen gitu, makanya langsung otak bangun gitu. Nah, untung kalau bangun, kalau enggak gitu kan, kalau nggak nyampe tuh perintahnya ke otak suruh bangunin orang itu, ya nggak bangun-bangun artinya gitu ya. Ini karena apa? Ini sel-selnya di sini rusak gitu ya. Keadaan di mana otot itu juga, jangan salah, otot itu juga terdiri dari sel-sel tubuh juga gitu ya, sel-sel otot, di mana kalau orang ngorok itu sel-sel ototnya rusak di sini gitu ya, lemah gitu. Jadi harusnya otot itu harusnya fleksibel gitu ya, dia tidak fleksibel di sini gitu ya. Lalu ada juga keadaan di mana ya tadi obat-obatan gitu ya, minuman obat-obatan, karena nanti obat-obatan itu akan mengganggu penyerapan vitamin-vitamin yang lain gitu ya, juga akan merusak. Nah, yang paling yang paling tidak kita sangka adalah apa? Adalah ternyata hipertensi dan gagal ginjal itu ternyata itu menyebabkan, saya pikir gini tadinya, hipertensi itu menyebabkan gagal ginjal gitu. Gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan minum obat gitu ya. Tapi ternyata yang nggak minum obat pun tapi tidak dibetulin ya, atau bahkan mungkin minum herbal-herbal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, misalnya, itu pun akan menyebabkan juga gagal ginjal gitu. Tapi ternyata diurut-urutin lagi itu sebetulnya gagal ginjal duluan pun bisa. Orang tadinya nggak hipertensi, tapi gara-gara ginjalnya rusak, itu jadi menyebabkan hipertensi gitu.
Jadi saya pikir tadinya hipertensi yang menyebabkan gagal ginjal, ternyata ada juga yang gagal ginjal duluan, tadinya nggak hipertensi, tapi karena ginjalnya rusak, dia akan menyebabkan si hipertensi jadinya. Nah, makanya dibilangnya seperti siklus ayam dan telur. Ayam dan telur mana yang duluan, Bapak Ibu? Ada di dunia mana duluan ayam dan telur? Susah Telur dan jawabnya. ayam. Telur. Telur dan ayam. Tergantung. Tergantung telurnya mau Ayam diapain bertelur. ini. Ayam duluan. Ayam petelur. Telurnya mau diapain, karena itu nggak pernah terjawab gitu. Sebetulnya ayam dulu apa telur dulu gitu ya. Nah, itu juga yang jadi dilema di bidang medis gitu ya. Sebetulnya apa dulu, hipertensi dulu atau gagal ginjal dulu? Mana yang saling mirip? Ternyata mereka saling mempengaruhi. Karena apa? Karena ternyata saat ginjal itu kan fungsinya untuk menyaring darah gitu. Jadi darah yang kotor gitu, banyak racun, banyak apa, dia akan dimasukkan ke dalam ginjal, nanti ginjal akan nyaring tuh. Nah, kalau kotorannya nanti dibuang lewat urin gitu ya. Nanti lewat urin, nanti yang bersih balikin lagi ke pembuluh darah. Nanti pembuluh darah akan nyangkut lagi ke jantung. Nah, gitu aja terus muter terus gitu ya. Nanti jantung akan ngeluarin buat ke organ-organ, lalu organ-organ yang sudah selesai pakai lempar lagi ke ginjal gitu. Makanya kalau ada obat-obatan yang tidak bisa terserap dengan baik, makanya saya bilang saya dulu anti herbal itu karena apa? Karena proses yang tidak baik akan menyebabkan dia tidak terserap ke dalam sel. Saat dia tidak terserap ke dalam sel itulah dia akan tetap berada di pembuluh darah, lalu akan dikirim ke ginjal. Nah, oleh ginjal itu nanti akan disaring gitu ya. Kalau kebanyakan yang disaring, kira-kira ginjalnya berat nggak? Berat gitu ya. Kerjaannya tadinya cuma 5, harusnya nyaringnya cuma 10, kok jadi nyaring 1000 nih, jadi nyaring 100, ini kan berat banget, overload. Akhirnya dia rusak, terjadilah gagal ginjal itu gitu ya. Nah, itu juga akan menyebabkan hipertensi gara-gara apa? Yaitu karena gagal ginjalnya udah rusak sehingga dia tidak lagi bisa menyaring kotoran yang harusnya dia buang ke dalam urin gitu, jadi air kencing kita itu gitu ya. Jadi dia akan reverse lagi ke dalam pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kan jadinya yang harusnya komposisinya udah bener, udah clean gitu ya. Ini komposisinya harus 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sel darahnya harus sekian, ini harus sekian, tapi jadi nggak balance lagi gara-gara ini tambahan kotorannya kok yang harusnya keluar malah masuk lagi. Nah, itulah akan jadi makin mengental darahnya, itulah yang akan nanti jadi makin menekannya makin kuat ke dindingnya, karena bedakan antara kan beda ya antara pompa yang menekan cairan terlalu kental sama cairan yang cair gitu ya. Tentu jantung akan bekerja lebih kuat untuk menekan. Nah, saat dia memberi tekanan kuat itulah pembuluh darah akan terkena imbasnya gitu loh. Aduh, gue ditekan-tekan terus nih, padahal tekanan aku harusnya cuma segini, kayak kita ngompa ban mobil gitu kan. Ban mobilnya berapa, Bu? Kalau kita ke pompa bantu ya 33 terus kita kasih 36, kira-kira tertekan nggak tuh si ban? Tertekan, lama-lama bisa jadi pecah, meleduk gitu ya. Nah, itu dia yang dinamakan bahayanya si gagal ginjal itu gitu. Jadi tapi hipertensi pun bisa menyebabkan, karena apa? Tekanan yang terlalu kuat sehingga si sel-sel ginjal ini akan kekurangan nutrisi gitu loh. Karena tekanannya terlalu kuat juga akan merusak si sel-sel pembuluh darah yang ada di ginjal itu tersebut. Jadi itu saling mempengaruhi gitu ya. Itu dia ininya. Nah, itu juga di luar di luar ekspektasi sebetulnya, di luar yang kita kira gitu. Kita kira kan selama ini kebanyakan makan garam gitu ya, atau kebanyakan makan jeroan gitu. Gara-gara kolesterol nih, nanti bab lain lagi tuh kolesterol, padahal kolesterol nggak salah apa-apa. Nah, belum lagi nanti masalah tiroid juga, karena tiroid juga akan menyebabkan hipertensi juga gara-gara apa? Karena itu si tiroid itu nanti dia terkaitnya sama pelepasan hormon-hormon. Nah, hormon-hormon itulah nanti yang akan mengatur juga metabolisme di darah juga gitu ya, metabolisme di organ juga, metabolisme terutama terkait nanti ke kelenjar adrenal yang ada di ginjal juga gitu ya. Jadi benar-benar ini memang silent killer tuh, dan multi killer gitu kalau saya bilang si hipertensi ini, karena apa? Dia mempengaruhi banyak hal, dan
saling dipengaruhi juga oleh banyak hal. Kata hipertensi, aku nggak mau dong disalahin sendiri, aku juga kan disebabkan gara-gara lulu gitu kan, gara-gara itu tadi ya, ada yang gara-gara ginjalnya rusak, gara-gara ngorok gitu kan, gara-gara keadaan sleep apnea itu ngorok, gara-gara kamu makan obat warung sembarangan gitu, obat-obatan yang sembarangan yang terus-menerus gitu kan, atau gara-gara juga ada kelenjar adrenal yang dan kelenjar tiroid yang ini, dan karena apa kelenjar-kelenjar itu juga terpicu untuk bekerja lebih keras sehingga nanti mempengaruhi hipertensi itu gara-gara apa? Gara-gara psikis gitu. Nah, itu juga terkait juga sangat terkait karena kelenjar-kelenjar yang berfungsi untuk mengeluarkan hormon-hormon itu mereka akan terpicu gara-gara psikis kita. Psikis kita tuh banyak overthinking gitu ya, banyak overthinking, banyak yang harusnya tidak dibebani ke otak, kita masukkan ke otak gitu ya, dan kita tidak bisa memanagenya, tidak bisa mengeluarkannya dengan baik gitu, sehingga ya itu makan ke dalam. Makanya benar kalau kata orang, hal pertama yang harus didatangi oleh orang sakit itu bukan dokter, tapi apa psikolog. Tapi bukan psikolog aja sih, mungkin bisa sama teman, bisa sama keluarga, itu terbuka gitu komunikasi, intinya komunikasi. Jadi benar-benar itu hal yang benar-benar sangat-sangat krusial banget gitu ya. Psikis itu benar-benar krusial karena nanti kaitannya benar-benar dengan kelenjar gitu ya, kelenjar tiroid gitu ya, kelenjar. Ada yang tahu tiroid, ada yang nggak tahu tiroid nggak? Tiroid itu kelenjar yang ada di leher ini. Kita seringnya bilang gondok gitu ya. Jadi ada juga yang gondok membesar gitu, ada juga yang kayak jakun gitu terus menonjol keluar gitu ya. Tapi itu bukan jakun gitu ya. Nah, itu juga tumor ada tumornya atau seperti bisul nodulnya gitu ya. Nah, itu juga akan menyebabkan hipertensi juga gitu. Nanti juga kesananya ujung-ujungnya akan kaitannya banyak banget, akhirnya ujung-ujungnya kalau kata saya mah makanan juga kita gitu ya, karena diabetes juga akan mempengaruhi juga gitu ya. Nah, apalagi nih yang akan gejalanya, lalu gejalanya apa penyebabnya? Ada yang diabetes, nanti karena diabetes nanti akan terkait juga sama asupan makanan kita, karena nanti diabetes nanti bab lain lagi, tapi nyambung juga, akhirnya nyambung juga gitu ya. Nih buat sekilas aja, ada diabetes, ada kalau ini penyakit ginjal ya, nanti tapi tiktokan tuh, ginjal itu sebabnya oleh hipertensi. Hipertensi disebabkan oleh ginjal gitu ya. Jadi tiktokan banget gitu. Nah, gejalanya apa aja? Banyak gejala yang tidak terdeteksi gitu sebetulnya. Oh ya, saya juga kasih tahu bahwa hipertensi itu ada yang kronis itu artinya memang dia kontinu gitu. Tapi ada juga hipertensi yang nih yang unik nih, hipertensi yang akut. Jadi saat-saat tertentu aja dia. Dikasih namanya apa coba? Hipertensi white collar. White collar itu biasanya disematkan untuk pekerja-pekerja, kasta-kasta pekerja gitu ya. Ada yang blue collar itu kerah. Ada yang kerah putih, kita sering dengar ya kejahatan kerah putih atau kerah. Nah, ini ada disematkan ke penyakit hipertensi ternyata gitu ya. Jadi ada hipertensi yang namanya white collar. White collar itu apa? Takut pada orang medis gitu. Dan ini terjadi sama tetangga saya banget nih, tetangga bantal saya nih, mana ada nggak ya di sini? Tetangga bantal saya, kalau dia bertemu dengan dokter gigi, itu otomatis tensinya naik gitu. Padahal tadinya enggak, biasa aja. Begitu keluar dari ruangan Itu tetangga paling dekat itu. Tetangga paling dekat banget itu ya, teman main, teman berantem, teman apalah segala macam gitu ya, tapi paling cinta saya gitu. Nah, itu nggak ada. Di mana ruangan mana tuh? Udah diam Pak. Nah, apa namanya, begitu keluar dari ruangan dokter gigi langsung turun lagi itu, dan itu benar-benar real. Tadinya saya pikir aduh lebay banget sih ya gitu, kenapa sih orang nggak diapa-apain juga, lebay banget, tapi ternyata itu ada penyakitnya gitu. Ini mah masih mending ya, maksudnya kalau Pak SBY itu real gitu ya. Emang benar-benar ya takut ya, namanya dokter gigi pasti ada episode nyuntiknya gitu kan, ada episode ngebor gitu. Bahkan yang paling parah ternyata ada yang takut itu sekedar ngelihat orang pakai pakaian putih gitu loh. Orang pakai jas dokter atau orang pakai baju perawat, itu ada yang takut sama sekali loh.
langsung tensinya tuh tinggi gitu Iya. kan. Masya Allah gitu ya. Oh ternyata ada, bah itulah sebetulnya kita belajar itu juga jadi banyak memaklumi banyak orang gitu ya. Jadi banyak memaklumi orang lain. Oh ternyata ada ya penyakit gitu, nggak lebay ya ternyata suami saya ya gitu kan. Nah ternyata ada kayak gitu. Dan itu menyebabkan itu. Nah itu kan nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan otak lagi gitu kan. Jadi otaknya mesti diperbaikin, mindsetnya yang mesti diperbaikin, harus paham dulu bahwa oh kenapa sih saya kok jadi tensinya naik? Oh gara-gara saya takut. Kenapa sih saya takut? Dicari aja terus. Itulah intinya, sebetulnya inti pengobatan tuh harusnya mencari akar masalah gitu loh. Bukan langsung oh gara-gara takut nih tensinya tinggi. Biasanya gitu kan. Tensi tinggi ya udah nih Pak, minum dulu obat ini gitu kan. Minum dulu obat. Nggak begitu juga gitu. Solusinya nggak begitu juga, tapi diberi paham dulu kenapa takutnya. Oh takutnya gara-gara pernah disuntik terus nggak itu kan gara-gara terkait-kait lagi akhirnya. Makanya kalau dicari akar masalah tuh enak semuanya. Jadi ya gitu. Tapi itu tidak disertai dengan gejala gitu ya. Banyak juga yang tidak jadi orang ngerasa lebih banyak ini sebetulnya denial ya, menyangkal. Mungkin tadinya adalah pusing-pusing sedikit gitu ya, adalah jantung berdebar-debar sedikit, adalah gelisah sedikit, adalah matanya kabur-kabur sedikit, adalah mudah lelah sedikit, tapi diabaikan, denial gitu ya. Oh, nggak apa-apa ini mah normal lah, biasa lah gitu, namanya juga orang pulang kerja ya pantes lah capek. Biasalah matanya agak-agak buram, faktor U. Nah ini nih faktor U yang sering banget dijadikan kambing hitam gitu ya. Padahal sebetulnya tidak ada yang namanya faktor U. Jadi tidak semua manusia itu harusnya makin tua makin penyakitan. Ada yang setuju nggak sama saya? Banyaknya Setuju. pada nggak setuju kan? Banyaknya ya udah namanya udah tua mah wajar lah jadi sakit. Udah tua mah wajar lah jadi pikun gitu ya. Udah tua mah wajar lah jadi ini. Padahal sebetulnya itu hal yang bukan tidak wajar. Bahwa manusia itu harusnya bisa meninggal, bisa wafat dalam keadaan sehat gitu. Ya kan? Makanya kita tagline-nya di NP itu kalau semoga bisa membantu manusia-manusia sehat sampai wafat gitu. Pada mau nggak di sini? Sehat sampai wafat gitu. Meninggal mah pasti gitu ya. Meninggal itu pasti, tapi kan dalam keadaan sehat itu akan lebih menyenangkan gitu kan. Menyenangkan kita ya, menyenangkan orang-orang di sekeliling kita, nggak ngerepotin orang, kitanya juga enak bisa jalan-jalan ya, kita bisa jalan-jalan ke Banyuwangi ya Mbak Febi ya gitu kan. Segala macam. Iya. Jadi kalau nggak sehat nggak bisa gitu loh. Mau naik pesawat sebentar juga Banyuwangi itu belum naik ke Ijennya ya kan. Mesti pakai tenaga, mesti jadi orang sehat gitu. Yang uang besar pun, uang banyak pun belum tentu bisa menyampaikan kita ke tujuan kalau kitanya nggak sehat gitu ya. Nah, itu dia. Jadi gejalanya juga ada. Jadi ini sebetulnya jangan diabaikan nih simptom semua sebetulnya ya, simptom. Tapi kita kadang-kadang ini dibilangnya kita sakit gitu kan. Padahal ya, sakit kepala itu bukannya sakit, bukan penyakit, tapi itu gejala. Itu pasti ada apa-apa sakit kepala itu. Nggak mungkin berdiri sendiri itu sakit kepala, nggak mungkin. Kepalanya sakit berarti kepala yang masalah, nggak juga. Mungkin ada sinyal dari organ lain gitu ya. Begitu juga jantung berdebar-debar, kita kadang-kadang oh ketemu pacar kali nih, atau apa, oh ada polisi gitu kan. Atau apa kemarin kita lewatin bea cukai, bawa lutai dari Malaysia, deg-degan gitu kan, jantung berdebar-debar gitu. Itu sebetulnya jangan juga diabaikan. Jadi kita harus bisa manage karena semua akan diatur oleh otak gitu ya. Otak itu keren banget, itu kita bisa dia bisa mengatur bagaimana lu nggak usah cemas gitu. Oh mata bisa lihat dengan baik, itu kerjaan otak semua sebetulnya. Asal otaknya kita maintenance juga gitu ya. Nah, kemudian kita udah tahu nih penyebabnya apa nih, rata-rata penyebab si hipertensi ini disebabkan oleh apa, kebanyakan itu kita udah tahu banyak gitu ya, udah tahu apanya, penyebab-penyebabnya. Lalu benang merahnya apa sebetulnya? Benang merah dari hipertensi dengan si Lutena ini gitu ya. Nah, ini ada yang baru sama sekali, ada yang belum paham Lutena, ada belum? Enggak, siapa ya? Lutena itu apa gitu. Lalu untuk apa? Ya, Bu, banyak. Apa mikrofonnya dibuka? Ada yang masih baru banget, belum tahu. Saya Bu, Nah, saya juga baru Bu. oh iya, berarti kita coba Baru buka pertama dari ini kali. ya Pak Budi ya.
tentang lutenanya. Nanti kita kaitkan ya Pak Budi ya. Boleh. Oke. Lutena itu apa? Mas Fares bisa ini enggak? Buat teman-teman yang ingin bertanya sambil mendengarkan penjelasan Bu Anis ya, bisa langsung tulis saja di kolom chat. Nah, di kolom chat nanti akan saya bacakan biar nanti dijawab juga oleh Bu Anis ya. Dan juga nanti kalau memang ada kesempatan bisa bertanya secara langsung, silakan buka audionya ya. Pastikan audionya terdengar dengan jelas. Ini saya lihat jumlahnya alhamdulillah terus bertambah ya sampai 35 orang alhamdulillah banyak. Saya baca ini sampai Oke, thank you. Ini namanya siapa ya? Saya panggilnya siapa ya? Tup. Nah, Nanti akan dijawab ya. ya. Ini Mas Pastup. Oh ada pertanyaan ya? Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kita selesaiin dulu bentar ya, nanti Ya, kita buka selesaikan sesi aja tanya dulu. Ya. jawab. Nah, tadi kan kita udah ngomongin sebetulnya apa yang terjadi dalam tubuh sih saat hipertensi itu tiba gitu. Dari hipertensi itu datang ke dalam tubuh, apa yang terjadi sih? Yang terjadi adalah pembuluh darah yang rusak gitu ya karena tertekan terus, ataupun juga gara-gara pembuluh darah rusak jadi mempengaruhi jantung gitu ya karena jantung yang bertugas untuk memompa. Lalu juga gara-gara pembuluh darah tertekan atau alias hipertensi itu jadi mempengaruhi si ginjal gitu, ginjalnya dirusak gitu ya. Gara-gara otot leher itu, otot untuk saluran pernapasan itu lemah ataupun rusak gitu ya. Jadi kan terjadi ngorok sehingga ngeblok oksigen yang masuk ke dalam tubuh gitu, ke dalam pembuluh darah itu gitu. Nah, itu semua kan organ yang bermain, organ pembuluh darah gitu kan, sel-sel dalam pembuluh darah itu, lalu organnya jantung gitu ya, organ jantung yang sel-sel yang membentuk jantung, lalu organ ginjal gitu kan, yang membentuk ginjal, yang menyokong adanya ginjal, lalu sel-sel otot gitu ya, sel-sel otot di leher, di saluran pernapasan yang harusnya dia bagus, sempurna sehingga tidak akan ngeblok saat kita bernapas saat tidur. Kita tidurnya telentang gitu, bukan telenmur ya, telentang gitu, lalu kan akan tertekan karena ototnya jatuh gitu ya, jadi nggak bisa harusnya otot tuh tetap fleksibel gitu, ini mah enggak, jatuh sehingga terblok lah, nggak bisa lagi udaranya masuk. Nah itu kan akan menyebabkan si hipertensi juga gitu ya. Nah itu juga ototnya, otot itu terdiri dari sel-sel juga. Nah itu semua kita ngomongin soal sel sebetulnya. Nah sel itulah yang jadi kunci kenapa kok jadi bisa larinya ke lutena. Kok lutena jadi bisa karena apa? Ya ini tadi ya, sel tubuh kita tuh semuanya terdiri dari sel gitu kan. Mau sel paru-paru, mau sel jantung, mau sel pembuluh darah yang banyak nih, yang kalau direntangkan pembuluh darah kita itu ada yang tahu nggak panjangnya berapa? Hampir 6 kali keliling bola dunia. Jadi kita kalau keliling dunia bawa usus tuh ya, bawa pembuluh darah itu, kita 6 kali keliling baru tuh tercapai pembuluh darah kita tuh ya sekian gitu, segitu tuh gitu ya, segitu jauhnya, segitu panjangnya gitu kan kalau diulur gitu. Nah itu dia kan ini. Nah ini sel tubuh kita nanti akan membentuk jaringan tubuh kita, nanti akan membentuk organ tubuh. Nih organ tubuh tuh kayak pankreas dan sebagainya. Nah disinilah proses penyembuhan dan perbaikan oleh Lutena dimulai gitu ya. Kenapa? Karena si Lutena itu defaultnya dia ada di sel gitu loh. Sel-sel tubuh itu dibilang rusak itu sel-sel pembuluh darah tadi ya, sel darahnya sendiri, komposisi darah sendiri, sel darah merah, darah putih dan sebagainya yang memproduksinya juga itu namanya ada sumsum tulang, ada tulang belakang, itu juga terdiri dari sel-sel gitu ya. Itu semuanya bentukannya seperti ini, misalnya gitu ya, misalnya seperti ini. Nah, di mana ada Lutena itu? Saat sakit itu adalah saat si perlindungan sel ini rusak. Perlindungan sel ini apa? Disinilah Lutena adanya
gitu ya. Lutena itu adanya, nah ini lutena ya, lutena itu kan isinya adalah multikarotenoid plus vitamin dan juga ditambah dengan DHA. Nah, DHA ini juga nanti yang kita kira DHA itu cuma buat otak, cerdas otak gitu, ternyata itu efeknya bukan hanya kecerdasan doang gitu ya, fungsinya DHA itu. Tapi dan DHA ini sulit banget sebetulnya untuk didapatkan dengan baik supaya bisa terserap tubuh, sulit banget gitu ya. Nah, ini dia si lutein ini kan apa namanya? Tadi yang sel tadi ya, sel tubuh tadi ini kan sel lutena itu nanti komposisinya masing-masing ada di sini, ada di pembuluh darah, perlindungan sel seperti antigores sel dia, supaya sel tidak rusak. Gimana caranya supaya tidak rusak? Dikasih antigores sama Allah tuh, berupa apa? Berupa karotenoid tadi. Karotenoid apa? Ini dia nih karotenoid nih ya. Karotenoid itu adalah zat pigmen yang ada di sayur dan buah gitu ya, zat warna yang ada di sayur dan buah yang berwarna-warni. Makin pekat sayur dan buah, makin dia mengandung karotenoid tinggi gitu ya. Nah, ini dia. Lutein, leukopen, karotin, alpha karotin, beta zeaxanthin dan quercetin, ada 6 macam karotenoid yang mana masing-masing karotenoid itu dia melindungi sel-sel di organ-organ tertentu gitu ya. Ya, kayak macam lutein itu ada di organ mata, organ kulit, organ lain, organ usus, organ otak gitu ya, lalu organ kulit gitu ya, lalu nanti leukopen ada di payudara dan sebagainya, lalu beta karotin ada di jantung dan sebagainya gitu ya, ada juga di pembuluh darah, nanti juga ada blackcurrant, ini juga sebetulnya mengandung karotenoid tinggi juga. Belum lagi nanti DHA itu ternyata tidak hanya di otak aja fungsinya, juga dia menguatkan pembuluh darah. Nah, ini juga keren banget, makanya orang yang stroke, hampir semua penyakit sebetulnya, tapi yang stroke itu yang luar biasa, yang biasanya penyembuhannya sulit banget, kok ya bisa gitu loh cepat sembuh, ya itu karena ada fungsi-fungsi di sini yang bisa memperbaiki si pembuluh darah itu. Nah, ini kita udah cocok banget nih ngomongin pembuluh darah utamanya kan yang terganggu paling utama dalam hipertensi itu adalah pembuluh darah yang kena tekanan tinggi gitu ya. Nah, ini dia lutein tadi ada di sel-sel mata, sel-sel itu, leukopen ada di sini. Nah, fungsinya di sini. Lalu kalau begitu gimana dong cara penyembuhannya? Cara penyembuhannya adalah dengan cara dia tadi, tubuh kita itu sebetulnya punya mekanisme untuk memperbaiki diri sendiri gitu ya. Tubuh kita punya mekanisme untuk memperbaiki diri sendiri yang mana sebetulnya harusnya sel tubuh itu selalu bagus lagi, akan jadi baru lagi. Dia akan jadi baru lagi dalam siklusnya gitu ya. Dalam siklusnya ada sel kulit juga bisa kita yang paling gampang dibayangkan sel kulit ya. Sel kulit itu kan suka orang ganti kulit ya, atau kadang-kadang kalau perempuan-perempuan yang pengen cantik gitu kan suka ada pengelupasan ya, peeling gitu. Nah, itu kan mempercepat sel kulit itu menjadi baru kembali, regenerasi gitu kan. Padahal sebetulnya nggak pakai apa-apapun, kulit sebetulnya bisa regenerasi sendiri gitu loh. Dia akan mengelupas sendiri karena memang ada waktunya. Mungkin ada yang sekitar 5 hari gitu ya, ada yang sekitar berapa hari gitu kan. Ada waktu-waktunya untuk sel tubuh itu memperbaharui diri sendiri. Siklusnya ada, siklusnya. Nah, atau juga misalnya yang paling gampang diingat itu, yang paling gampang dilihat itu adalah sel darah merah. Sel darah merah itu akan dia memperbaharui diri sekitar 120 hari. Sekitar 120 hari itu sel tubuh itu akan siklusnya itu akan jadi baru lagi. Tapi di perjalanan selama dia menjalani siklus itu untuk menjadi baru kembali, hidup kembali, reinkarnasi kembali, itu akan banyak gempuran penyakit ya tadi ya, karena bisa karena hipertensi atau juga karena radikal bebas, banyaknya sih radikal bebas atau juga karena bakteri dan virus gitu ya. Ini manjur banget loh di Zoom yuk. Langsung hilang. Nah, itu dia tadi ya, si sel-sel itu akan menjadi baru lagi saat siklusnya tidak terganggu. Nah, saat siklusnya terganggu itulah dia akan menjadi rusak gitu loh. Ini akan diserang nih sama bakteri, virus, sama radikal bebas, akan diserang si sel-sel itu sehingga dia tidak bisa mencapai
masa regenerasi yang misalnya 120 hari ya, sel darah merah itu kan 120 hari ininya menjadi baru kembali. Contohnya kayak kita donor darah. Kita donor darah hari ini tidak akan diterima lagi kalau donor darah bulan depan. 30 hari kemudian kita mau donor lagi, kita datang ke PMI, Pak saya mau donor darah, akan ditolak. Ibu belum waktunya donor darah. Kenapa? Tunggu 120 hari, 4 bulan. 4 bulan lagi baru ibu boleh donor darah setelah donor darah terakhir. Kenapa? Karena sel darahnya tunggu sampai baru lagi, gitu ya. Sel darah tunggu sampai baru lagi, baru deh ibu boleh menyumbangkan. Karena kalau belum baru lagi kan belum bisa dibilang sel darah, belum bisa bekerja dengan baik, tuh masih piyik gitu ya. Masih kecil-kecil tuh sel darahnya gitu kan. Nah, 120 hari itu akan jadi, tapi saat si sel darah itu akan menjadi ke hari 120 itu akan banyak gangguan. Nah, gangguan itu nanti akan dilindungin oleh si karotenoid tadi. Nah, ini tadi lutein dan sebagainya itu akan dilindungin dia ininya, perlindungannya. Kalau begitu, tapi masalah utamanya adalah Allah tidak menciptakan tubuh kita untuk mensintesis ulang si karotenoid ini, gitu ya. Kalau ada hormon, ada enzim dan sebagainya, tubuh akan sintesis ulang, akan produksi ulang. Habis nih, lalu kirim sinyal ke otak, otak nih udah mau habis nih, udah bikin lagi, gitu ya. Tapi karotenoid ini enggak dibikin ulang sama tubuh. Jadi Allah ciptakan kita lahir dengan bekal karotenoid ini sudah ada nih di sel nih, udah dilindungin. Tapi di perjalanan dia diserang oleh bakteri dan virus itu, tubuh tidak bikin ulang, produksi lagi nih karotenoidnya nih, biar ini perlindungan yang tadinya udah bocel-bocel, kita mulusin lagi nih. Ternyata tidak, karena tubuh tidak didesain untuk produksi ulang si karotenoid ini, lutein, leukopen dan sebagainya. Padahal kan fungsinya penting banget ya. Penting banget untuk menjaga perlindungan sel tadi gitu ya, juga untuk sampai ke inti sel gitu. Nah, lalu bagaimana dong, kok fungsi penting sepenting itu kok tidak diproduksi ulang? Kata Allah, soalnya gampang lah, kamu tinggal makan aja loh. Ini ada di tomat, leukopen, beta karotin ada di wortel. Gampang nggak Bapak Ibu? Gampang ya. Ada di jagung, ada di labu gitu kan. Bahkan ada di bunga loh, bunga-bunga yang ada di alam ini sebetulnya banyak banget yang edible gitu ya. Kalau kita ke Jepang tuh kita akan banyak lihat dah di supermarket tuh banyak ada bunga edible yang bisa dimakan. Jadi jangan underestimate, jangan terlalu nyalahin Susana ya. Susana makannya kembang gitu. Padahal itu memang real gitu loh. Itu bagus loh. Ada yang nggak tahu Susana nggak? Kalau nggak tahu Susana berarti memang masih muda banget gitu ya. Kalau yang paham kenal Susana berarti ya kita selamat, kita seumuran gitu ya. Nah, Susana itu senangnya makan kembang gitu. Jadi di filmnya senangnya makan kembang. Enggak di film ya, realnya makan kembang. Karena memang ternyata kembang-kembang itu juga bisa diramban gitu, bisa dimakan dan banyak manfaatnya. Kita sekarang tahu kembang apa tuh yang teh, jadi teh merah tuh, atau kembang telang tuh ya. Telang itu sebetulnya bisa dimakan juga loh ininya. Lalu yang merah-merah itu teh rosella, teh rosella itu kan juga itu bisa dimakan itu sebetulnya. Nah, kemudian ini lalu kata Allah tinggal makan aja kok gitu. Oh ya udah, kalau gitu nggak perlu dong kita beli Lutena Bu Anis, tinggal kita makan aja tomat yang banyak gitu kan. Makan tomat, makan ada luteinnya ada di labu kuning juga ya, ada di pokoknya yang zat berwarna merah itu, buah-buah yang berwarna merah itu ada mengandung lutein dia gitu kan. Ini ada kalau diambilnya dari marigold bunga. Kita makan aja dong ini buah-buahan ini, kita makan ikan aja nih biar dapat DHA-nya dan sebagainya. Betul, makan aja itu, nggak perlu beli Lutena, mahal, mana susah lagi sekarang, mesti ke Malaysia nih nyarinya gitu kan, nggak usah beli itu. Iya betul, jangan beli Lutena, mahal. Tapi masalahnya adalah kita makannya sehari itu harus 9 piring untuk bisa mencapai perlindungan sel ini loh gitu. Kita setiap hari diserang-serang itu bocel-bocel. Nah, untuk kita ngelapisin lagi kata Allah kan tinggal makan aja itu sayur dan buah. Oh iya, kita makan sayur buah, tapi sebagaimana banyak dok gitu. Kita kalau pasien saya di Darmais waktu itu ya, pasien akan tanya, dokter akan bilang,
ibu terutama pasien kanker payudara gitu kan, ibu makan tomat yang banyak ya, karena apa? Kita mau ambil lycopene-nya. Lycopene itu zat yang bisa anti kanker payudara gitu ya. Kita mau ambil lycopene-nya biar itu. Sebanyak apa, Dok? Sebanyak yang ibu bisa deh. Dokter mau ngomong 9 piring itu nggak tega gitu loh. 9 piring itu pun bukan tomat doang. Ini harus berbagai macam warna, harus ada minimal 6 macam warna. 9 piring dalam sehari. Ada yang sanggup nggak 9 piring dalam sehari? Kalau ada keren banget gitu ya. Nyerah. Nah, masalahnya adalah Nggak ada. begah kita, gitu ya. Begah kita. Nah, kenapa mesti banyak banget Bu Anis? Kata siapa sih Bu Anis ngarang aja nih, kenapa mesti seorang mesti makan sehari 9 piring sayur dan buah dengan berbagai macam warna plus DHA dari minyak ikan gitu ya, dari ikan. Kenapa mesti banyak banget? Itu bukan kata saya, tapi itu kata WHO. WHO itu kumpulan dokter-dokter sedunia gitu ya. Silakan nanti di googling aja. Kebutuhan manusia itu butuh sayur dan buah itu berapa banyak sehari gitu ya. Minimal banget 3 sampai 5 gitu ya. Tapi idealnya itu 9. Gara-gara apa? Gara-garanya adalah kualitas sayur dan buah itu menurun gitu ya. Kalau tahun 60 nih, sebelum tahun 60 mungkin kita makan bayam tuh cukup 1 mangkok doang nih gitu ya. Atau kemarin juga saya sempat share di grup itu, kita makan apel zaman dulu sebelum tahun 60 cukup 1. Tapi zaman sekarang 1 apel di tahun 60 itu akan sama dengan 20 apel di zaman sekarang. Kenapa? Karena gizinya turun gitu loh. Gizi yang ada di buah-buahan sayuran itu turun. Turunnya gara-gara apa? Banyak faktor gitu kan. Tanahnya udah jelek, pestisida, banyak polusi gitu ya. Lalu juga banyak GMO itu ya, yang apa namanya manufakturnya yang dibuat-buat gitu ya, artifisial dan sebagainya, itu kan juga akan mempengaruhi kualitas si buah-buahan tersebut gitu, buah-buahan dasar, sehingga harus banyak nih, harus 9 piring. Siapa yang sanggup? Nah, akhirnya Jepang lah bikin hidup jadi simpel. Semua barang yang dari Jepang itu bikin hidup manusia jadi simpel, ya kan? Elektrolit itu akan membuat tubuh manusia hidup menjadi simpel gitu kan. Dengan adanya mobil kita nggak perlu jalan kaki gitu kan. Dengan adanya macam-macam teknologi. Nah, ini di dalam teknologi makanan. Makanya kenapa kok harganya lumayan? Karena kita belinya teknologi. Teknologi apa? Teknologi yang membuat yang harusnya kita makan 9 piring sayur dan buah ini kok bisa cuman 3 butir doang. 3 butir Lutena kita sudah makan 9 piring dengan buat 6 macam warna sayur dan buah plus DHA-nya. Dan ini bukan hal yang sepele banget sebetulnya. Bukan hal yang sepele, oh kalau gitu tinggal makan aja yang banyak sanggup deh, oke. Tapi itu ternyata komposisinya itu harus seimbang banget. Karena ternyata sulit banget untuk menyatukan nih antara buah ini dengan buah ini dijadikan satu untuk berfungsi sebagai obat gitu ya, atau sebagai nutrisi yang bisa keserap sel. Itu susah banget, teknologinya susah banget, teknologi tinggi. Belum lagi nanti antara sayur dan buah ternyata digabungkan dengan hewan gitu ya, hewani ini, DHA-nya dari hewan ini, itu pun akan jadi tanda tanya juga, gimana kok nggak bisa-bisa. Bahkan di luar sana yang belum kenal Lutena akan bilang belum ada teknologi nih yang bisa menyatukan antara sayur dan buah, antara tanaman dengan hewan, itu belum ada, supaya dia tidak ada efek samping dan sebagainya, belum ada. Nah, kalau saya dengar kayak gitu akan gemes sendiri dalam hati gitu ya. Ada loh ini loh, Lutena loh, ada loh gitu. Nah, lalu bagaimana korelasinya antara tadi dengan si penyakit hipertensi tadi? Ya tadi itu loh, kita betulin selnya gitu ya. Betulin selnya, sel-sel tadi, sel-sel pembuluh darah kita betulin gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penyempitan pembuluh darah. Karena pembuluh darah yang sempit itu kan gara-gara ada kotoran yang nyangkut. Nah, kotoran yang nyangkut di pipa pembuluh darah itu gara-gara apa? Gara-gara bocel-bocel dia, gitu loh. Rusak. Jadi bukan masalah apanya. Jadi kalau pipa nih, pipa masih baru banget nih kita. Lalu kita alirin air yang ada kotorannya pun kan masih smooth gitu ya. Masih apa? Masih licin, masih halus. Udah lewat-lewat aja karena dia masih baru. Tapi coba kalau ada yang sudah rusak-rusak gitu ya. Apapun permukaan apapun yang tidak smooth, yang akan kasar, dia akan cenderung untuk menahan
kotoran, ya kan? Menahan kotoran, lalu akan menyumbat, lama-lama jadi kecil pembuluh darahnya. Itulah akan menyebabkan tekanannya harus jadi tinggi, itu dia. Nah, nanti cara kerjanya si Lutena ini di dalam sel, dia akan memperbaiki sel si pembuluh darah tadi. Sehingga sel pembuluh tadi yang tadinya bocel-bocel, yang tadinya rusak, ropak-ropak itu ditambal nih ceritanya sama si karotenoid ini, sehingga selnya menjadi baru lagi, menjadi elastis lagi, menjadi bisa berfungsi sebagaimana mestinya lagi. Belum lagi nanti Lutena. Nah, ini juga kerennya. Kenapa kok si Lutena keren banget? Karena apa? Karena dia hampir semua organ bisa di cover hanya dalam satu produk aja. Dan ini memang saya so far belum pernah ketemu kompetitornya. Belum pernah ketemu ada satu produk yang bisa mengcover hampir semua organ. Jadi satu karotenoid itu dia ada di sekitar 5 sampai 6 organ, 4 sampai 5 organ gitu ya. Nah, ini ada 6 sehingga hampir semua organ itu sudah tercover semua dalam satu produk, dan itu bukan hal yang sepele, itu hal yang sangat sulit. Karena apa ya, tadi cuman kita baru ngomongin hipertensi aja nih. Kita baru ngomongin hipertensi aja udah terkait udah berapa organ tuh? Udah terkait sama 5 organ lebih gitu ya. Nah, itu kan artinya semuanya harus dibetulin. Bayangin kalau kita ke dokter, berapa macam obat yang harus diminum, ya kan? Karena obatnya nggak cuma obat untuk pembuluh darah doang. Itu obat jantung juga harus diobatin, ginjal juga harus diobatin, tiroid juga harus diobatin. Itu akan sangat banyak banget gitu ya. Bapak Ibu ke flu aja, menurut dokter flu aja mau ngobatin flu. Itu obatnya nggak mungkin satu gitu kan. Pasti akan banyak, apalagi ini terkait dengan banyak ini, dan itu hampir belum masuk ke dalam ranah konvensional medicine. Pengobatan konvensional itu masih belum nyampe gitu teknologinya gitu ya. Nah, ternyata ini ada gitu. Nah, itu dia yang akan nanti komprehensif. Nanti jantungnya pun, sel jantungnya sama dikasih, kita cari nih buat jantung mana, ada beta karotin gitu kan, nanti ada prosetin juga, nanti ada apa segala macam, ada blackcurrant juga, ada blueberry juga. Itu lengkap banget, nanti semua sel jantungnya akan dibetul yang tadinya udah lemah banget. Karena apa? Karena kalau jantung bekerja terlalu kuat, terlalu keras untuk menekan, memberi tekanan. Jadi jangan disalahin juga jantung sih gara-garanya nekannya terlalu kuat. Jangan salah loh, jantung pun akan terdampak gitu loh. Kalau dia bekerja terlalu keras, akhirnya apa? Dia juga capek, kesel, akhirnya lama-lama jadi bengkak dia gitu loh. Yang tadinya dia cuman kecil, pompa juga lama-lama kalau kerjanya terlalu berat meledak juga gitu ya, akan ngebul juga, akan jadi rusak juga. Nah, itu juga jantung begitu. Akhirnya jantung pun diperbaiki. Lalu tadi yang tiktokan mana duluan telur atau ayam nih, antara hipertensi sama gagal ginjal, mana duluan yang bersalah, terdakwanya pertamanya siapa gitu, nggak ketemu. Itu juga nanti gagal ginjalnya juga akan diperbaiki, yang mana yang kita tahu sampai sekarang belum ada solusi untuk gagal ginjal, ya kan? Kita lihat solusinya adalah apa? Menggantikan fungsi ginjal dengan alat apa? Alat cuci darah. Ginjalnya diperbaiki enggak. Kalau di konvensional ya, ginjal tidak diperbaiki, tapi ginjal tetap pada kerusakan gitu kan. Ginjalnya tetap rusak, yang ada di itu dicuekin aja nih ginjal, udahlah nggak bisa diapa-apain lagi, ginjal rusak mah kita ganti aja nih sama alat segede gaban itu buat cuci darah gitu ya. Nah, kalau Lutena enggak, Lutena bisa kok, ayo kita kasih makan lagi, kita siramin lagi, kita pupukin lagi si ginjalnya, sehingga sel-sel ginjal itu akan jadi bagus lagi, akan bisa lagi berfungsi lagi dengan baik gitu ya. Nah, nanti juga komposisi darah juga begitu, yang tadinya banyak banget kotoran nih, banyak banget yang nggak bisa disampaikan nih karena banyak ininya, nanti akan diperbaiki juga oleh si Lutena. Jadi banyak hal yang bisa diperbaiki dalam satu sekali tepuk gitu ya, sekali dayung 7 sampai 100 pulau terlewati gitu. Nah, ini nih ya filosofinya dari si Lutena ini gitu ya. Jadi segitu kerennya, dan insya Allah sampai ke otak-otak sekalian gitu ya. Yang jangan salah ya, otak aja sebetulnya bisa diperbaiki oleh Lutena. Kenapa nih? Nih, lutein aja ada di otak nanti ya. Nanti DHA ada di otak, segala macam. Banyak banget karotenoid dan bahan-bahan yang ada di Lutena akan membantu otak untuk berpikir lebih bergas gitu, lebih cerdas gitu ya, lebih cerah, lebih fresh gitu kan.
masalah pasti ada gitu, masalah pasti ada, tapi solusi pun pasti ada. Nah, solusi inilah yang nanti akan jadi tugasnya si otak untuk mikirin gitu ya, akan jadi otak untuk mikirin sehingga oh oke, ininya apa namanya solusi nanti kita pikirin. Tapi kalau otaknya sendiri selnya pada layu gitu kan, pada nggak bisa berfungsi dengan baik, kira-kira bisa mikir nggak otaknya? Nggak bisa. Yang ada adalah nanti tambah stres. Stres nanti berhubungannya dengan kelenjar tiroidnya, dengan kelenjar adrenal di ginjalnya. Pokoknya tiktokan banget deh itu namanya. Dalam tubuh tuh saling terkait, saling menyalahkan, saling ini sih gara-garanya, ini sih gara-garanya, itu gara-garanya, karena memang saling terkaitnya begitu, gitu ya. Jadi Bu mungkin Anis, segitu ya Pak ah, Budi gitu ya, untuk kaitannya dengan Lutena dan Izumi oke. sebetulnya sih ininya. Kita ke pertanyaan ya, Bu. Ada beberapa Iya pertanyaan baik. soalnya. Maaf. Oke Ya ya, di terima stop kasih aja Pak buat. Budi saya kalau kebanyakan ngomong ya. Iya, dari tadi saya berusaha untuk nyari celah gimana caranya menyetop Bu Anis Oh gitu. iya maaf. Ya silakan ada Soalnya yang mau kalau tanya. kalau Bu Anis sudah cerita, kalau Bu Anis sudah ngomong ini, wuih, Iya maaf. ada pause-nya. Ada bawaan Baik, orok. oke Ya. teman-teman sekalian, terima kasih sudah sampai detik ini menyimak dan antusias banget yang ngikutin penjelasan daripada Bu Anis tentang gimana cara S-Lutena itu membantu kita untuk mengatasi masalah hipertensi. Nah, bagaimana cara kerja S-Lutena tadi sudah dijelaskan dengan sangat-sangat jelas oleh Bu Anis. Dan ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang di sini saya lihat ya. Di antaranya tadi itu mana tadi? Oh ya, terkait dengan masalah psikis ya. Psikis itu kan berarti juga katanya apakah itu termasuk pikiran ya? Ya betul ya kayaknya ya. Ya. Dan apakah juga kaitan dengan karena psikis itu bisa berupa kesedihan, kekecewaan dan sebagainya itu bisa imbas kepada retina. Itu satu pertanyaan. Ya. Terus apakah Slutena bisa apa ya, bermanfaat untuk memperbaiki hal itu? Terus kemudian yang kedua, tadi saya lihat di sini ada yang menanyakan juga Slutena dari ini Pastup namanya siapa? Saya panggil Pastup ya kan nggak name nih. Paz. Siapa tuh Paz? Slutena bisa memperlancar dan membersihkan darah dalam alirannya nggak ya? Slutena bisa memperlancar dan membersihkan darah dalam alirannya tidak? Itu pertanyaan yang kedua. Yang tiga, kita tiga pertanyaan dulu ya. Kita tiga pertanyaan dulu. Nah, ini dia. Ditanyakan bahwa kalau mau tahu seberapa ambang bahayanya hipertensi bagi tubuh kita, antisipasi gejala seperti apa yang dirasakan oleh pasien hipertensi, yang berarti sudah warning untuk segera diperbaiki. Apakah kemudian itu ada tanda-tanda untuk segera diperbaiki, gitu ya? Nah, ini tiga dulu, nanti kita akan masuk pada pertanyaan yang keempat setelah dengarkan penjelasan Bu Anis dengan tiga pertanyaan. Silakan Bu Anis. Ini ya, yang Lutena bisa membersihkan aliran darah, Ya, darah dan alirannya. Mana sih? Mana ya, itu coba? tadi. Bisa Dan buka yang tadi. itunya nggak? Ini, Pas, ini. Pastup siapa? Ya, Pastup. Pokoknya panggil Pastup aja. Soalnya nggak, Orangnya yang mana orangnya? Nanti orangnya aku yang mana jelasin soalnya. cuma nih nggak ada orangnya. Ya, Mas. Coba buka itunya ada nggak? Nah, ini apa namanya? Di close Bu ini apa namanya? Di slide-nya di close. Close dulu biar kita bisa Oh, slide-nya galeri. ya. Sorry. Nah, Bentar. biar bisa galeri dan bisa ngelihat teman-teman yang Sebentar lain. ya. Ini Ya, close-nya bagaimana, Mas? Close screen-nya. tinggal itu ada silang tuh, terus silang pojok kanan atas. Ini. Stop share. Udah ya, Pak? Oke, yes. Thank you. Oke. Ya, Ya, tadi ya saya mau itu yang pas tuh mana nggak ada orangnya ya? ada mana? Kalau nggak ada ya Soalnya udah ini ada dijawab dua buat layar orang. soalnya, ntar ya. Ada dua layar Ya, soalnya. Pastup. dijawab buat yang ini deh, yang dengerin ya. Gak apa, Di langsung sini aja. pertanyaannya kan, S-Lutena bisa memperlancar dan membersihkan darah dan dalam alirannya nggak Bu? Bisa. Karena apa? Karena tadi
memperlancar dan membersihkan darah. Jadi darahnya tuh kan, saya tadi bilang darah itu juga sebetulnya terdiri dari sel-sel gitu ya. Sel darah merah, sel darah putih, sel itu yang padetannya ya, sel darah putih, sel trombosit gitu ya, sel keping darah. Lalu ada yang cairannya juga namanya sel plasma gitu, plasma darah itu juga sel juga. Nah, ini nanti yang akan diperbaiki oleh si Lutena kalau kira-kira dia sel-selnya itu tidak berbentuk normal. Kalau tidak berbentuk normal dia atau bocel-bocel tadi ya, dia tidak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, Lutena inilah nanti yang akan memperbaiki komposisinya gitu ya. Atau misalnya ada kebanyakan apa nih di dalam selnya nih, ada kebanyakan tadi kan yang seperti itu. Oksigen yang diangkut oleh sel darah merah ini kurang nih, gara-gara apa? Tadi loh, gara-gara orang ngorok itu loh, jadi napasnya jadi nggak benar gitu kan, jadi nggak, oksigennya jadi kurang. Oh, jadi gara-gara itu. Jadi apa nih kita cari nih, langsung nih si polisi-polisi itu pada ke sana. Oh, apa nih yang menyebabkan dia ngorok dan oksigen terblok sehingga orang susah akan lack of oksigen gitu ya, susah untuk mendapatkan oksigen. Oh, ototnya itu loh, otot saluran pernapasan itu loh yang dia lemah, yang otot sel-selnya itu nanti oh ya kita perbaiki, di situ lagi perbaiki gitu ya. Seru banget sebetulnya kalau kita mungkin kita tahu. Dulu lagi anak-anak kecil tuh saya ingat deh ada film tuh, film apa sih namanya, naik pesawat itu ya, pesawat UFO gitu bisa masuk ke dalam tubuh gitu kan, jadi tahu nih ke dalam tubuh seperti apa, segitu kerennya gitu. Jadi bisa memperhatikan aliran darah, membersihkan Oke. darahnya, juga membersihkan pipanya gitu, membersihkan jalan tolnya, membetulin si mobilnya juga, tapi jalannya juga dibetulin, jadi lancar semuanya gitu, insya Allah gitu ya. Sip. Jadi sekali tepuk bisa semuanya apa namanya, bisa semuanya bisa ke ini semua gitu ya. Kesedihan putus retina, iya sangat dong, karena apa ya tadi otak yang memerintahkan untuk sel tubuh itu bekerja gitu. Nah itu yang kerennya lagi, Lutena pun akan membantu otak untuk mencari solusi gitu, menyegarkan otak. Kalau otaknya seger itu akan bisa cari solusi sehingga tidak berlarut-larut dalam kesedihan gitu ya, tidak berlarut, nanti otak akan kasih sinyal, ya ayo lo jangan sedih lagi loh, ada hal-hal lain di dunia ini yang bisa bikin gembira gitu ya. Kesedihan itu hanya sebagian dari hidup, lalu akan ada kesenangan juga. Nah itu yang akan difokuskan, nanti otaknya akan diperbaiki oleh si Lutena itu gitu ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Siapa lagi nih Ada. tadi? Ini ada beberapa di bawah lagi. Ini penyumbatan sel darah ke jantung sehingga mengganggu kerja jantung. Apakah bisa solusinya dengan minum Lutena? Ya tadi penyumbatan sel darah, bukan penyumbatan sel darah, penyumbatan pembuluh darah. Pembuluh darahnya yang tersumbat kan, sehingga sel darah tidak bisa sampai ke jantung gitu ya. Jadi itu tadi jantung kalau kira-kira pipanya yang tersumbat itu kan dia harus ngompak. Tugas jantung itu kan mengalirkan sisi darah itu melewati pembuluh darah. Dia yang ngompaknya tuh pompanya. Nah, kalau pembuluh darahnya rusak, pembuluh darahnya mampet gitu, jantungnya akan bekerja dengan kuat, dengan ekstra gitu. Nah, kalau jantung ekstra kira-kira pompa kalau terlalu banyak diforsir gitu kan, overload kerjaannya kira-kira ngebul nggak? Ngebul lama-lama jadi rusak kayak baterai HP itu ngembung gitu kan ya, itu membengkak, namanya jantung bengkak itu rata-rata seperti itu karena fungsinya dia terlalu dipush, menyebabkan kerjanya itu over gitu loh, yang tadinya kerjanya cuman nyantai aja sejam itu cukup alirannya sekian banyak darah gitu kan, loh ini kok harus tekannya kok nggak bisa-bisa nih, gimana sih kalau orang mampet gitu kok nggak bisa-bisa di push, ditekan-tekan kok nggak bisa, dikompak kok nggak bisa-bisa, seperti itu gitu ya. Dengan Lutena ya bisa banget ya itu tadi, sel-sel pembuluh darah dibetulin, sel-sel jantung juga yang tadinya udah lemah itu, yang udah bengkak itu dikasih makan lagi sama si Lutena itu. Ini loh apa namanya, kalau dia kuat juga kan insya Allah itu. Dan jangan lupa olahraga ya tentu saja, karena untuk menjalankan mesin tubuh kita ini kayak mobil, kalau nggak dipanasin, kalau nggak digerakin, getas juga akhirnya gitu. Makanya wajib banget itu namanya bergerak sehari 30 menit lah gitu ya. 30 menit jalan kaki minimal banget itu. Kalau bisa olahragain ya alhamdulillah gitu ya. Nah, kita minum es Lutena berapa banyak sampai ada hasilnya. Nah, ini tadi kuncinya adalah di siklus tadi loh.
siklus masing-masing sel. Kita mau betulin sel apa, tapi kita ambil aja rata-rata sel-sel akan regenerasi itu artinya akan jadi baru lagi itu dalam sekitar 120 hari gitu ya. Sekitar 120 hari sel akan menjadi baru kembali. Nah, saat menjadi baru kembali itulah yang dinamakan keadaan sehat gitu ya. Sel itu berhasil ulang tahun nih, ulang hari ke hari 120 itu namanya orang sehat. Nah, dalam keadaan itu kan harus dibetulinnya berarti 120 hari tuh. Nah, kalau bisa minum lutenanya minimal 120 hari. Lalu kesananya perlu lagi lutena nggak? Kira-kira perlu nggak? Karena kecuali memang kita bisa yakin bahwa hari-hari selanjutnya itu tiap hari kita tidak diserang lagi oleh radikal bebas. Kita tidak diserang lagi oleh stres. Kita tidak diserang lagi oleh makanan polusi gitu ya. Polusi, makanan yang nggak sehat dan sebagainya. Kalau kita bisa meyakinkan bahwa tubuh kita itu bisa menghadang semua itu, ya nggak perlu lutena gitu loh. Nggak perlu makan sayur dan buah. Gitu. Lalu nanti ketergantungan dong, Bu. Ketergantungan makan, kalau makan itu bikin ketergantungan nggak sebetulnya? Makan sayur dan buah. Ya itu karena yang dimakan cuma sayur dan buah sebetulnya dari si lutena ini. Jadi defaultnya lutena itu diciptakan oleh si Naturalipes ini, si Jepang ini, untuk orang sehat sebetulnya. Karena apa? Karena di Jepang itu kan mindsetnya sudah bagus ya, untuk mencegah supaya tidak sakit. Gimana caranya biar orang sehat terus, biar orang tidak sakit? Oh, kalau gitu makan sayur dan buah. Nggak sempat makan sayur buah sebanyak itu. Udah dikasih nih lutena 3. Cukup 3 butir sehari sudah mengakomodir kebutuhan sayur dan buah 9 piring itu untuk bisa sehat. Nih, orang sehat nih ya, karena itu buat orang sehat. Nah, ternyata masuk ke Indonesia, mindsetnya orang Indonesia beda. Kalau belum sakit, kalau sakitnya belum ngejoprak, ya nah orang ngejoprak itu ya belum terkapar, kalau sakitnya belum terkapar, belum cari obat, ya enggak? Belum cari obat. Apalagi sekarang gampang kan ada BPJS inilah gitu. Oh, apa namanya, organ tubuhnya dibuang-buangin juga nggak masalah lah, orang gratis ini gitu. Padahal dengan terbuangnya satu organ tubuh, walaupun itu sebetulnya bisa dibetulin, itu akan merusak banyak hal. Ya, tadi aja hipertensi aja udah banyak organ terkait gitu kan. Kebuang satu aja udah rusak, banyak yang rusak gitu ya. Nah ini dia, minumnya berapa sampai ada hasilnya? Beda-beda karena tadi lutena itu satu produk dia untuk semua organ. Nah, tergantung nih organnya sebanyak apa yang harus dibetulin. Ya enggak? Betulin rumah yang rusaknya cuman pintu doang sama yang rusaknya sampai ke plafon-plafon sampai ke kamar mandi, kira-kira waktunya banyaknya duit dan banyaknya waktu beda nggak? Beda pasti. Jadi tergantung sama tubuh kita sebanyak apa organ yang harus diperbaiki. Dan itu kita kadang nggak ngeh. Kadang-kadang orang ditanya, ibu sehat? Oh sehat kok saya mah, gitu kan. Gimana lambungnya? Oh iya kadang-kadang lambungnya sakit dikit, gitu. Oh iya. Gimana kakinya? Oh iya kadang-kadang kakinya tuh suka sakit kalau dibawa naik tangga. Oh iya. Gimana kepalanya? Iya kepalanya tuh suka pusing, suka sakit, apalagi kalau akhir bulan, gitu ya. Iya tuh udah berapa tuh? Kalau udah 10 menit aja udah bererot itu yang namanya penyakit gitu ya. Jadi gitu, makin banyak yang harus dibetulin ya berarti butuhnya makin ini gitu. Tapi kita nanti bisa dikonsultasikan sama yang mengenalkan gitu ya. Nanti kita juga ada grup, bisa tanya di grup, Bu kalau untuk kasus ini, karena kalau saya jelasin satu-satu banyak banget kan penyakit yang ada di Indonesia juga banyak gitu ya. Hipertensi bisa sembuh ya bisa banget lah gitu, gampang banget sembuhnya kalau kata saya mah. Karena itu kita tapi harus komprehensif gitu loh. Banyak hal-hal, banyak penyakit-penyakit yang di luar sana dibilangnya ini penyakit nggak bisa sembuh gitu. Tapi gitu karena nggak tahu gitu loh ininya. Entah nggak tahu apa emang ditutupin apa bagaimana ya. Tapi insya Allah semua penyakit insya Allah bisa sembuh. Selama masih organnya nempel ya. Yang buta sekalipun selama matanya masih nempel insya Allah bisa sembuh gitu ya. Apalagi cuma hipertensi ya. Hipertensi malah nggak ada yang harus nggak kayak tumor atau kanker gitu ya. Tumor kan harus ada yang dieliminasi tuh. Nanti dibuangnya itu susah gitu kan. Tapi bisa, itu aja bisa. Apalagi cuman sekedar darah gitu ya. Atau sekedar bocel-bocel tuh kan tinggal nambel gitu kan. Yes. Insya Allah bisa banget gitu ya. Oke.
Ada tambahan lagi pertanyaan tadi, Bu Maksud saya Anis? baca ya Pak, ini berkaitan dengan cara kerja Ya. lutena dari otak, bagaimana kerja lutena masuk ke neurocerebral yang kita tahu membran sel, keren banget nih. Membran sel dalam neurocerebral bisa sulit ditembus. Itu yang, ini juga kata kuncinya. Kata kuncinya kenapa saya jatuh cinta sama lutena dan Izumio, gitu ya. Kenapa? Betul, karena Allah bikin otak kita itu keren banget dan sangat-sangat terlindungi. Jadi barriernya di sini nih kencang banget, kuat banget nih. Apa ya barrier tuh? Barikadenya, perlindungannya tuh sama Allah dibikin kuat banget sehingga Perisai. tidak sembarangan zat yang bisa masuk ke barikade ini. Masuk ke otak tuh susah banget. Sehingga kalau ada yang stroke aja pasti akan ditawarin, mau nggak nih kita mendapat, tapi sekali suntik atau sekali minum itu 25 juta gitu. Karena saking memang susahnya untuk menembus gitu. Nah, teknologi yang pembuatan lutena ini membuat dia bisa terserap dengan baik ke dalam sel sehingga dia pun bisa menembus ke otak ini. Sehingga saya so far selama ini baru nemuin ada sesuatu yang bisa memperbaiki masalah otak ataupun yang ada di kepala, yang otak terutama ya, dari lutena dan Izumio ini. Karena Izumio juga nanti keren banget karena itu gas hidrogen yang dikaitkan, yang dilekatkan ke dalam air dan dikemas sedemikian rupa dengan kemasan yang istimewa sehingga tidak terbang hidrogennya. Kenapa hidrogen yang dipilih? Karena hidrogen itu adalah molekul terkecil di alam yang bisa menembus barikade tersebut, gitu loh. Nanti dia akan memperbaiki sel-sel otak dan sebagainya. Ini keren banget Ibu Lydia Ningrum, nih orang medis bukan? Masih ada Bu Lydia Ningrum? Halo Bu Lydia, boleh di open mic? Halo. Nah, iya. Gitu. Jadi neurocerebral, jadi emang buat otak, buat yang anak-anak autis, anak-anak masalah cerebral palsy, sekalipun yang otaknya sudah rusak gitu ya. Ibu saya waktu itu Alzheimer itu hasil MRI sel otaknya menciut gitu ya, mengkerut. Bukan dari Alhamdulillah medis, banget. Bu Anis. Beliau Oh, bukan dari bukan medis, tapi paham medis. ya. Nah, Tapi Masya Allah. paham, insya Allah Ya. paham. Ya, makanya stroke pecah pembuluh darah itu nanti pembuluh darahnya juga bisa ditambel lagi kan sama si lutena itu, sel-selnya itu bisa diperbaiki lagi, lalu sumbatannya itu nanti juga akan bantu dipecah, lalu akan dibuang. Nah, masalahnya juga masalah utama dari pengobatan-pengobatan konvensional ataupun herba-herba itu adalah masalah pembuangan hasil perang gitu loh. Kalau macam ada tumor atau ada ya tadi penyumbatan pembuluh darah itu sumbatannya itu kan harus dibuang. Nah, itu kan ada PR lagi. Yang organ yang buang siapa, yang kebagian pulungnya gitu, ketiban pulungnya siapa? Ginjal yang harus buang nanti, atau kelenjar-kelenjar pembuangan lah, kelenjar limpatik ya, keringat dan sebagainya, itu kan yang bertugas mereka membuang sampah itu. Nah, kalau itu tidak dibetulin juga, itu yang jadi masalah baru nantinya gitu. Makanya orang kanker itu masalah utamanya adalah bagaimana cara membuang hasil-hasil sisa kemoterapi misalnya. Kemoterapinya mungkin ya merusak juga, betul, merusak yang sehat dan yang itu, dan banyak hasil sampahnya kan, banyak hasil perang itu kan harus dibuang. Nah, itu kan kalau nggak komprehensif si kelenjar-kelenjar limpatiknya dibetulin juga, si ginjalnya dibetulin juga, itu kan akan jadi masalah baru. Sampahnya akan berputar terus di dalam tubuh gitu, akan jadi masalah baru lagi gitu ya. Jadi insya Allah semua bisa teratasi secara komprehensif. Ini kuncinya sebetulnya, komprehensifnya itu gitu ya. Memicu sakit asam urat, jadi melebar nih. Asam urat betul sih ke ginjal juga. Yang memicu apa? Yang memicu adalah asam urat itu bukan hal yang salah, bukan penjahat asam urat itu, tapi asam urat itu adalah benda ataupun zat yang sebetulnya berguna bagi tubuh kita sebagai antioksidan untuk nangkepin. Cuman masalahnya dia itu harus dalam keadaan hidrofilik. Hidrofilik itu artinya harus dalam air. Kondisinya tuh harus berair gitu, harus cukup airnya. Nah, saat dia airnya kurang, yang mana artinya kita kurang minum nih, kurang asupan cairan, dia akan terakumulasi, akan ngumpul di jaringan-jaringan yang
tertentu gitu ya, misalnya di otot di pergelangan kaki atau di sendi mana gitu kan. Nah, itu yang jadi akan mengkristal karena asam urat itu kayak kristal, tajam-tajam dia kalau kita lihat di mikroskop gitu ya. Nah, Lutena bagaimana memperbaikinya? Nah, nanti Lutena juga tentu saja dengan Izumio ya, nanti akan terkait dengan bagaimana caranya membongkar timbunan-timbunan asam urat itu di sel-sel yang rusak tadi, karena nempelnya juga di sel-sel rusak biasanya, nanti akan diperbaiki sehingga nanti asam uratnya bisa lepas dan terbuang. Nah, buangnya juga nanti kitanya harus juga banyak minum, juga harus Izumio. Nah, Izumio nanti yang bekerja gitu ya, insya Allah bisa banget gitu ya ininya. Ada stokis Lutena nggak ada stokis Bu, langsung dikirim dari Jakarta. Enaknya gitu di sini, nggak ada stokisan, semua bisa ini. Kontrol penyakit berawal dari pikiran dan darah yang baik dan buruk. Betul, penyakit semua dari pikiran banyaknya. Karena otak yang ngatur pikiran kan otak. Nah, otak juga ngatur semua fungsi metabolisme dalam tubuh gitu ya. Tapi kabar baiknya adalah otak juga terdiri dari sel-sel, yang mana sel-sel itu juga defaultnya ada kandungan lutein di dalam situ. Gitu. Dan kandungan DHA juga ada, dan kandungan karoten ada. Jadi kalau itu dikasih makan dengan baik, dia akan berfungsi dengan baik juga, gitu ya. Gimana Pak Budi? Tambahin apa gimana? Oke, ada dua. Yang pertama ini soalnya direct message ke saya, Bu siapa nih? Putri ya. Jadi beliau bertanya, neneknya ini kan ada beberapa sakit ya, dari mulai gula, darah tinggi, lalu kemudian juga yang lainnya, akan makan aja agak susah gitu ya. Kadang buah dan sayur itu juga harus diperhatiin. Nah, itu kira-kira es Lutena ini bagus banget, tidak direkomendasikan untuk nenek saya nih. Bagus banget. Karena apa? Karena nanti kan saya bilang Lutena itu nanti komposisinya itu ada di berbagai macam organ, termasuk organ yang mengatur untuk nafsu makan, gitu ya. Kalau tubuhnya itu kira-kira kurang sel-sel organ tubuhnya itu kurang nutrisi, ya dia akan kasih sinyal ke lambung, gitu ya. Nanti lambung akan kasih sinyal ke otak. Ini loh perlu ini, dan nanti akan terbit rasa lapar. Itu juga sebetulnya semua dikendalikan oleh otak gitu ya. Nanti kalau itu lalu daruratnya itu bagus banget karena kan kita harusnya makan nih. Misalnya makan karotenoid itu sebetulnya banyak didapat, didapat dari sayur dan buah, ada juga didapat dari hewan juga, misalnya yang berwarna-warna terang kayak udang gitu ya, kayak cumi, tinta cumi itu juga karotenoid gitu ya. Itu kan bisa didapat dari situ. Tapi saat kita tidak bisa mengasup hal itu semua, yang mana itu semua dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi kan itu ada vitamin, Lutena kan ada vitaminnya, ada mineralnya, ada ADHA-nya dan sebagainya macam, lengkap semua. Saat yang mana ada sebetulnya ada di sekitar kita, tapi kita tidak bisa mengasup karena tadi nggak mau makan dan sebagainya. Ya udah makan Lutena aja karena di situ sudah lengkap, sudah diambil zat-zat yang pentingnya gitu yang dibutuhkan oleh si sel, sehingga ya udah makan Lutena aja, nanti bisa sementara mengcover. Tapi nanti pun kalau sudah enak tubuhnya, sudah metabolisme sudah bagus, otomatis kok itu akan kasih sinyal sendiri, oh lapar nih gitu. Insya Allah coba deh, dicoba aja itunya. Jadi gitu Pak Budi. Oke, Benar nggak? sip, thank you. Pertanyaannya boleh. Ada lagi yang lain di sini, kalau kita lihat masih ada satu pertanyaan lagi dari Ainun ya. Yang kesakukan Tadi katup Bu jantung Lydia harus nanya lagi. Bu Lydia nanya lagi untuk Bu kasus Lydia pasien diabetes. Bagaimana cara diabetes. kerja Lutena dalam mengatasi tingginya kadar insulin dalam darah dan seberapa efektivitas Lutena yang dikonsumsi dalam mengatasi diabetes tersebut. Mana kita tahu makanan atau Lutena yang kita makan akan diabsorpsi di lambung, sedangkan pasien diabetes kemungkinan besar ada penyakit penyerta seperti diabetes retinopati dan seterusnya. Seru ini bahasan sendiri sebetulnya kalau ngomongin diabetes. Nah, kalau ngomongin diabetes ya singkatnya aja ya. Diabetes itu kan yang mana disebut diabetes itu saat kadar gula darah tinggi. Kenapa kadar gula darah tinggi? Gula darah itu gula yang ada di pembuluh darah tadi ya. Kenapa gula darah bisa tinggi? Karena
kita nih makan itu kebanyakan memang mengandung gula gitu ya, mengandung gula. Bahkan yang kelihatannya tidak ada, kita taunya gulanya mindsetnya gula itu gula pasir gitu ya, atau gula merah lah sekalipun, atau gula aren atau segala itu gula sehat, itu tetap aja glukosa. Bahkan nasi aja mengandung gula, bahkan bumbu aja mengandung gula, bahkan sayur dan buah aja mengandung gula. Nah, itu semua masuk nih ke dalam tubuh. Saat masuk ke dalam tubuh, sedangkan kebutuhan tubuh itu sudah ditakar sama Allah nih. Kan memang gula itu dibutuhkan ya untuk kita bergerak, untuk energi kita. Nanti akan masuk didistribusikan ke dalam sel-sel nih, masuk ke lambung, diolah, lalu akan disebar nih ke usus, lalu masuk ke dalam pembuluh darah untuk kemudian harus didistribusikan ke komplek-komplek nih, ke perumahan-perumahan kecil nih yang namanya sel itu. Supaya apa? Supaya sel itu bisa bekerja, karena itu motornya ya, bensinnya gula itu gitu ya. Tapi kebutuhannya itu sudah ada takarannya. Kebutuhan gula kita dalam sehari itu ada takarannya, yaitu hanya 2 sendok teh. Nah, sendok teh itu kan kecil banget. 2 sendok teh dalam sehari gitu ya. Itu sudah termasuk dari gula, dari glukosa, sudah termasuk dari buah dan sayur, sudah termasuk dari bumbu, sudah termasuk dari tepung gitu kan. Itu udah cukup sebenarnya, tapi kan kita terus tambahin teh manis, kita terus tambahin lagi apa ya, kue-kue, kita terus tambahin lagi dan segala macam itu kita tambahin sehingga jauh berlebih ininya. Padahal sebetulnya nggak dimasukin gula pun kita punya cadangan gula di dalam tubuh loh. Berupa apa? Berupa lemak. Yang mana kalau lemaknya banyak di dalam tubuh, itu jangan khawatir kekurangan gula gitu loh. Karena nanti tubuh akan memecah si lemak itu menjadi gula. Nah, itu kebutuhannya ke dalam sel. Saat 2 sendok teh itu sudah terakomodir, sudah terlampaui gitu ya, udah dapatnya, udah kenyang nih si sel dalam tubuhnya, udah portalnya udah tutup akhirnya, jadi nggak perlu lagi gula ya. Kalau gitu gulanya dikemanain dong? Nah, itulah yang beredar di pembuluh darah tadi. Pembuluh darah tadi kalau gulanya terlalu banyak nanti dia akan dilempar ke liver. Livernya nanti kepenuhan lagi gulanya, akan dilempar jadi lemak. Nanti lemak kalau banyak-banyak, kalau makin menumpuk juga lemaknya, nanti akan menekan ke organ lain. Itu tiktokan banget ya, apa namanya, saling berkait banget gitu. Nah, itu lalu gimana sih korelasinya antara insulin dengan lutena gitu ya? Dengan lutena gimana caranya bisa memperbaiki si diabetes itu? Nah, yang kita tahu, yang mungkin ada yang belum tahu juga, gula yang tadi kita masukin tuh ya, yang tadi kita masukin ke dalam tubuh, kan akan diantar ke sel-sel nih, sel-sel darah, sel-sel tubuh kita. Semua sel butuh gula gitu ya. Nah, tapi untuk bisa masuk ke dalam sel itu harus ada pintunya kan, si sel itu punya pintu. Nah, gula itu tidak bisa sembarangan masuk ke dalam sel. Dia harus punya teman. Karena apa? Temannya pegang kunci sel. Kalau nggak sama teman yang pegang kunci sel, dia nggak bisa masuk gitu loh. Tok tok tok, nggak bisa. Mana temannya, kuncinya mana? Oh, ada di teman saya. Siapa temannya gula? Temannya gula adalah insulin. Nah, saat kita masukin gula ke dalam tubuh, otak lalu mengirim sinyal. Otak mengirim sinyal ke pankreas. Pankreas itu yang menghasilkan insulin. Pankreas, keluarin itu insulin karena ada gula yang masuk. Anterin tuh dia ke dalam sel, gitu ya. Anterin ke dalam sel. Oh ya udah, gulanya masuk berapa nih? Gulanya masuk 10 orang. 10 ada 10 orang gula nih mau masuk ke dalam sel. Oh ya udah, kita keluarin 10 si pankreasnya. Keluarin 10 insulin masuk gitu ya. Tapi saat kita berlebihan banget untuk memasukkan si gula ke dalam tubuh, kira-kira pankreasnya bekerja dengan berat nggak untuk menghasilkan insulin? Sedangkan jatah insulin sehari itu cuma 2 sendok teh misalnya, untuk nemenin 2 sendok teh aja. Tapi kita masukinnya boro-boro 2 sendok, tambahkan segelas, bahkan berapa gelas atau berapa takarannya, berapa mangkok gula gitu kan. Kan akhirnya tubuh harus menyediakan insulin yang tepat gitu, yang sesuai dengan yang dimasukin. Akhirnya kira-kira pabrik insulinnya ngebul nggak? Nah, ini ngebul lagi kan, overload lagi kan kerjaannya si insulin, si pankreas itu untuk menghasilkan insulin. Jadilah yang namanya diabetes, pankreasnya rusak. Saat pankreas rusak, dia tidak lagi bisa memproduksi insulin. Nah, kalau nggak produksi insulin, gimana caranya itu si sel-sel bisa mendapatkan gula yang dibutuhkan? Akhirnya dikasihlah obat-obatan gula, bahkan sampai
nanti kan kadarnya akan naik terus tuh. Kalau obat-obatan ya, karena kan ciptaan Allah sudah sedemikian sempurna ya si pankreas itu dibandingkan sama ciptaan manusia obat-obatan tentu akan kalah ya. Sekarang misalnya cuma 5 gram, nanti tambah lagi 5 miligram dan sebagainya, tambah naik, akhirnya sampai ambang batas tidak lagi bisa untuk makan oral. Kalau gitu kita suntikin aja lah, akhirnya pakai suntikan insulin gitu ya. Ada yang pernah keluarganya ada yang pernah suntik insulin yang di perut tuh ya, itu tiap hari harus disuntik. Bayangin aja udah ngilu kan, suntikin insulin sampai bisa suntik sendiri tuh. Nah itu dia akhirnya kenapa si gula itu menyebabkannya. Tentu saja karena gula diabetes akan menyebabkan penyakit penyerta retinopati, nefropati. Nah, yang pati ini adalah pati itu mati gitu loh. Retinanya mati, nefronya itu sel-sel pembuluh darahnya mati. Kenapa? Itu tidak bisa mengalirkan lagi si darah gitu loh. Karena apa tadi tersumbat sama si gula yang beredar tadi loh. Jadi akhirnya pada nyumbat-nyumbat semua, sehingga mata yang harusnya dapat supply nutrisi, oksigen, segala macam dari darah kan keblok. Jadi akhirnya nggak bisa lihat, penglihatan turun sampai buta gitu kan. Lalu nanti nefropati itu ginjalnya tidak bisa berfungsi lagi karena tadi supply nutrisi dan di bawah darah itu tersumbat juga gitu. Jadi intinya sih ini sumbatan semua gitu ya. Dan gula yang paling banyak berperan gitu ya. Kenapa ya tensi atau gula darah suka tinggi tapi tidak merasakan apa-apa? Karena apa? Karena abai, kitanya sudah tadi saya bilang tuh denial, kita mengabaikan. Nggak apa-apa segini doang kuat kita mah gitu. Orang Indonesia itu sangat terkenal kuat gitu ya, sampai kapal selam aja bisa dimakan, ya kan? Sampai itu aja bisa ini gitu. Nah itu kuat banget. Jadi sakit dikit kayak boys nih, sakit dikit kepala sakit, gampang minum aja Puyar bintang 7 gitu kan. Itu sebetulnya sebagai bentuk denial sebetulnya, karena udah biasa itu Ketahuan nih tadi Bu saya Ais. bilang biasa. Nah lama-lama itu kan alarm tubuh. Bayangin kalau alarm diabaikan, lama-lama kan kebakarannya kecil karena diabaikan udah nguing-nguing dikit, nggak apa-apa itu berisik dikit matiin gitu kan, berisik dikit matiin masih bisa dihandle, masih bisa di kipret-cepret, padahal intinya sendiri nggak dibetulin nih, kebakaran utamanya penyebabnya nggak dibetulin, seperti itu juga ya. Jadi tahu-tahu jebret stroke, tahu-tahu jebret buta gitu ya. Nah, satu lagi nih ya yang sakit jantung, katup jantung mengurangi minum, rematik jantung atau tindakan operasi. Nah itu dia karena mengurangi minum. Kenapa? Karena minumnya nanti khawatirnya tidak bisa terserap oleh sel. Nah itu lagi nanti gara-gara apa? Gara-gara banyak sumbatan gitu loh. Tapi kalau kita bisa membetulkan kondisi supaya apa yang kita minum dan apa yang kita makan itu bisa masuk ke dalam sel sehingga tidak nyampah di pembuluh darah, tidak nyumbat-nyumbat, nggak masalah. Apalagi ada Izumio ya. Izumio itu insya Allah air yang sangat bisa cepat untuk menghidrasi tanpa perlu bandingannya bahkan satu gelas Izumio, satu pos Izumio itu, satu gelas aqua itu bisa sebanding dengan yang sama nih, yang setara, yang sama-sama hidrogennya tinggi aja sebandingnya sama 700 galon gitu ya, 700 gentong gitu kan. Apalagi ini sama air biasa udah sengada lawan pokoknya. Jadi insya Allah kalau sama Lutena dan Izumio nanti dibetulin gimana supaya yang kurang minum kan makin kurang minum, soalnya itu akan jadi masalah baru kalau dehidrasi. Makanya penyakit itu yang disebut komplikasi itu begitu loh. Di sini satu sisi dilarang, kalau jantung dilarang minum, tapi di sisi lain ada teman-temannya yang butuh air gitu, yang butuh hidrasi, nanti dehidrasi di sini, nanti akhirnya makanya obatnya akan jadi banyak banget gitu. Bersyukurlah kita kena Lutena gitu ya ininya. Jadi menjaga 3 menit lagi Bu Anis. Iya. Kita Ada lagi selesaikan yang belum ke ini pertanyaan. Ini pertanyaan dari Pak Rahmat nih, apakah Lutena ini penyerapannya ke dalam tubuh berpengaruh dengan faktor usia? Semakin
maaf, usia Oh gitu ini, ya, apakah yang recovery-nya pastub sama ini ya dengan Pak? yang usia muda? Yang pastub ya Pak? Ya, namanya Pak Rahmat ya. Namanya Oh, Pak Pak Rahmat Rahmat. ternyata. Ya, beda nggak antara yang masih muda dengan yang masih Ya, tua? Pak Nah, Rahmat. tergantung. Kalau yang muda penyakitnya banyak, ya sama juga kan ini saya bilang tadi karena si Lutena itu satu produk dia bisa Ya, untuk banyak banyak organ sehingga kalau cuma satu yang dibetulin organnya ya berarti cepat kan gitu lebih cepat untuk sembuhnya lebih cepat untuk keserapnya tapi kalau dia banyak kan artinya banyak yang butuh nih banyak yang antri kira-kira butuhnya lebih banyak lagi kan berarti nah orang tua juga gitu kalau orang tuanya dia sehat umurnya bagus tapi terus sehat badannya dia menjaga dia olahraga dia makan dengan baik dia menjaga pola pikir pola tidur dan sebagainya ya sehat tidak akan apa namanya terlalu banyak organ yang rusak gitu kan jadi tergantung organ yang rusak sekarang udah nggak bisa dikategorikan lagi sih ya masih muda faktor U itu udah berlaku karena sekarang yang gagal ginjal tuh banyak banget yang anak kecil gitu kan diabetes itu banyak banget yang anak kecil stroke itu banyak banget yang anak kecil gitu kan kalau bapak ibu main ke rumah sakit Cipto aja udah ngantrinya kayak pantau nggak usah Cipto deh di Sumedang aja tuh ya satu bangsal untuk cuci darah itu ngantri sekitar 50 sehari. Itu susah banget ya udah. Karena apa ya itu pola tidak menjaga orang tuanya tidak menjaga pola makan anaknya, pola tidur anaknya dan sebagainya itu. Jadi banyak kerusakan. Jadi sudah tidak tergantung umur sekarang Pak, tapi tergantung seberapa banyak kerusakan di dalam tubuhnya. Karena lutenanya sendiri nih, satu tapi dia betulin semua. Nah, itu kan harus dibagi-bagi dia, bagi tugasnya agak banyak juga. Makanya makin banyak makin cepat gitu ya. Jadi faktor oke. nggak ngaruh. Yang Wah, ngaruh melek, sekarang Bu Anis. adalah ya, iya Pak. Pak Budi ngelek ya? Saya ngelek nggak? Bagus kok, Bu. Bagus. Bagus. Aman. Cara mengatasi kolesterol dengan Lutena bisa nggak? Bisa, tapi gini harus mindsetnya harus dibetulin dulu nih. Kolesterol itu kolesterol apa? Karena kolesterol itu sebetulnya bukan musuh kalau bisa paham. Nanti kita bahas lagi Ya, sendiri. Tapi nanti insya akan Allah, ada pembahasan khusus tentang kolesterol. ya, karena nanti akan Ya, banyak lagi yang bisa dibahas. Tapi intinya, insya Allah penyakit-penyakit yang disebut kolesterol itu insya Allah bisa diatasin dengan Lutena nih. Izin Bu, sama mendengar pasien pankreas tidak bisa diperbaiki betul, nggak pankreas doang yang kita dengarkan, ginjal nggak bisa diperbaikin, jantung nggak bisa diperbaikin, semua mata kalau udah buta nggak bisa diperbaikin, nggak usah buta mata minus, mata silinder itu juga akan punya jawaban tidak bisa diperbaikin. Tapi ternyata tidak bisa itu karena apa? Karena teknologinya belum nyampe gitu loh. Belum nyampe karena jadi dia tidak bisa beregenerasi. Nah, ini teknologi Jepang ini udah keren gitu loh udah dibikin supaya si zat-zat yang ada di Lutena ini bisa nyampe bahkan sampai bisa masuk ke barrier otak tadi. Yang tadi Ibu bilang itu kan barrier otak itu neuro itu akan sangat ketat banget sangat perlindungannya itu barikadenya itu kuat banget gitu kan ketat banget sehingga tidak bisa sembarangan yang bisa masuk. Nah ini teknologi membuat kandungan Lutena itu akan mudah banget bahkan sampai ke yang barikade susah apalagi yang cuman pankreas yang ada di situ. Insya Allah makanya ini uniknya Lutena itu bukan mengganti gula yang berlebih dibuang atau bagaimana insulin yang kurang lalu ditambahin insulin palsu, insulin buatan, bukan, tapi kita betulin tuh si pabrik insulinnya yaitu si pankreas, insulinnya pankreasnya dikasih makan lagi bisa insya Allah gitu ya. Ya, cara kerjanya begitu Bu, iya. dikasih makan sel-sel pankreasnya itu diberi makan, diberi nutrisi yang ada di dalam Lutena itu dengan teknologinya supaya bisa masuk ke sel karena nggak semua bahan bisa masuk ke sel yang super kecil, gitu ya. Kuncinya di situ aja. Kayaknya udah nih Pak Budi, udah semua ya. Oke. Siap, thank you. Ada Tinggal 2 lagi? menit lagi kita closing, teman-teman. Jadi, terima kasih buat atensinya. Yang bertanya tadi banyak banget, menunjukkan teman-teman sangat perhatian, sangat interest dengan agenda kita atau seminar kita ya malam hari ini. Dan tentunya kita berharap bahwa
seminar ini bukan hanya di malam ini selesai gitu ya, karena pasti akan banyak sekali pembahasan-pembahasan yang menarik ya. Nanti akan kita adakan juga. Tadi misalkan pembahasan tentang kolesterol, itu nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Intinya, teman-teman sekalian, NBC fasilitasi pembelajaran tentang kesehatan ini insya Allah malam Jumat ya, Kamis, malam Jumat, siapapun boleh ikut. Dan teman-teman sekalian, kalau ada yang seperti tadi Bu Dewi bertanya, gimana caranya untuk mendapatkan es Lutena, itu bisa kepada teman yang mengundang Bapak Ibu sekalian ya. Bu Dewi siapa yang mengundang langsung aja hubungi teman yang mengundang tersebut, dia pasti akan menjelaskan kepada Bu Dewi dan juga teman-teman yang lainnya gimana caranya mendapatkan es Lutena ya. Nanti dia juga akan menjelasin bagaimana caranya supaya minum gratis mungkin. Seperti Ya, Bu Anis mudah-mudahan ini gratis dong, juga. Pak. Hah? Ya, mudah-mudahan gratis di awal biar lebih mengenal Oh fungsi iya, Lutena ini itu belajar kan. dulu Sampai ilmunya. produk gitu kan. Ya, Ibu sudah minum belum? Belum, Pak, baru kenal hari ini. Oh, baru kenal. Habis Iya. kenal, habis itu minum. Nanti Ya, hubungi barangnya, siapa yang mengundang produknya Ibu ngambil ya. di mana? Kenapa? Produknya itu loh, Pak, ngambil di mana? Nah iya, Dewi siapa yang mengundang? Ibu Fitri di Bugis, Bekasi. Nah, Sementara aku di betul. Padang. Berarti nanti Bu Dewi kontak Bu Fitrinya. Nanti saya minta Bu Fitri supaya menghubungi Bu Dewi. Nanti akan dijelaskan gimana caranya mendapatkan es lutenanya. Gitu ya? Iya, Mek. Dikirim dari Oke. Jakarta, Bu. Dikirim dari Jakarta, nanti Ibu transfer. Semudah itu kok, sehari nyampe. Insya Allah. Gampang, insya Allah ya. Dan juga teman-teman yang lainnya yang ingin mendapatkan es lutenanya bisa menghubungi yang mengundang. Langsung saja bisa ya. Dan jangan sampai ketinggalan kelas berikutnya karena tentunya pembahasan juga akan semakin menarik ya di Iya. kelas-kelas berikutnya. Insya Allah kita akan adakan Kamis malam Jumat, kayaknya cocok nih ya, 1,5 jam cukup lah ya. 1,5 jam, 2 jam pertanyaannya banyak seperti tadi itu sampai bererot gitu kalau kata Bu Anis ya. Tentunya agak memanjang sedikit ya, overtime dikit tidak apa-apa ya teman-teman. Yang penting dapat apa? Dapat ilmunya ya. Iya, Semoga betul, dulu. semua teman-teman yang ikut hari ini, malam hari ini senantiasa sehat selalu ya. Allah kasih kesehatan dimanapun teman-teman berada, aktivitasnya lancar, dan senantiasa kita berpesan agar jaga pola makan, jaga pola sehat, ya, pola hidup sehat, dan pola pikir sehatnya. Yuk, kita sebelum tutup, mari kita foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Tambahan dikit Pak Budi. Jadi Oh iya, kita boleh, juga silakan. bisa ini ya, bisa mengadakan offline gitu. Teman-teman Oh bisa iya, tuh kalau iya, misalnya iya, nggak itu gitu. iya. Tadi sudah saya sampaikan kalau kita NBC bukan hanya sekedar online saja ya teman-teman sekalian, kita juga bisa mengadakan secara offline. Tinggal teman-teman menghubungi kami saja. Silahkan Anda tentukan waktu dan tempatnya, kita koordinasi. Nanti insya Allah kita akan datang. Kita akan adakan, kita jadwalkan, dan kita akan adakan seminar offline-nya di tempat teman-teman sekalian. Bisa di aula, bisa di sekolah, bisa di, bahkan kita akan sewakan juga kalau memang itu ada undangan misalkan di restoran ya, sambil makan lah ya. Sambil makan kita akan bisa. Dan tenang aja, kalau NBC dan juga Naturally Plus mengadakan seminar, Anda tidak akan dipungut biaya insya Allah ya. Kita gratis ya. Tapi kalau ada makan, nah tentunya kita akan support juga insya Allah. Itu yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan terima kasih. Sebelumnya yuk kita ucapkan terima kasih kepada Bu Anis, pemateri kita di malam hari ini. Sangat banyak ilmu yang bisa kita serap. Terima kasih Bu Anis, thank you ya Terima untuk kasih, ilmunya. Bu Anis. Beliau senantiasa sehat, ya, dijaga kesehatannya, dijaga keluarganya, dijaga rezekinya dan sebagainya, sehingga Allah terus bisa berbagi dengan kita semuanya. Keluarga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Dari Iya. Ya, silakan. Sekarang kita mau foto bersama. Yang punya Lutena, yang punya Izumio, silakan tampilkan. Yang belum punya boleh pakai logo ini, pakai logo C. Ini adalah logo NBC. Ya, boleh silakan. Yuk, saya foto dari sini.
Silakan tampilkan kameranya, wajahnya wajah yang paling keren, wajah yang paling ganteng, yang paling cantik ya. Mana nih? Oke, mana senyumnya? 1, 2. Ini ada 2 layar, jadi tahan dulu ya. 1, 2, dan 3. Oke, tahan dulu guys, tahan dulu guys. Ada 2 layar soalnya. Sebentar. Oke, ada 2 layar soalnya. APR 116. Oke, silakan. Sekali lagi saya menuju ke layar 2. Menuju layar 2, silakan Anda kasih lagi senyum yang sumringah. 1, 2, dan 3. Oke. Terima kasih. Ganteng-ganteng cap. Apa Res? Nah, Terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya Budi Terima Haji. kasih Bu Anis, terima Pak kasih Budi. rekan-rekan saya Segala dan semua, Bu kekurangannya mohon Ana, maaf. Bu Tiffany, Sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih, sukses selalu buat teman-teman semuanya. Oke. Terima kasih. Boleh.